Baik, ini karena narasumbernya kemungkinan besar agak terlambat, kita mulai aja diskusi ya, karena sayang kalau kita hanya menunggu, karena dia udah pesan ke saya, dia agak terlambat, tapi kita diskusi aja. Baik, kita buka saja ya, Pak Rahmat, Bu Yeni ya, acara kita, Bu Rodia. Kita buka dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Sahabat LLC yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, senang sekali berjumpa lagi ya malam ini, setiap Selasa malam. Jadwal kita yang insya Allah kita dalam keadaan sehat, sukses, dan bahagia. Jadi malam hari ini narasumber kita, saya biasa panggilnya karena sama-sama dari Palembang, itu istilahnya dulur ya, dulur M. Sukri Mahmud. Beliau udah pesan ke saya, itu akan sedikit terlambat. Jadi nanti kita akan diskusikan lebih detail setelah beliau hadir. Tetapi topiknya seputar bagaimana sehat itu adalah anugerah ya. Karena sekarang saudara-saudara kita, bahkan kemarin ada pertemuan ya di tim ICET, itu ada dari salah satu trainer kita, itu Ibu Yumi. Beliau tinggal di daerah Kedung Waringin ya, perbatasan Kerawang Bekasi. Itu di kompleknya itu ratusan yang terkena COVID ya. Karena dia juga punya klinik, jadi dia tahu hasil tesnya itu yang positif dan negatifnya. Nah inilah kenapa kita angkat topik ini, apalagi juga sekarang sedang beredar luas tentang adanya dokter yang ditangkap ya, walaupun tadi saya baca katanya sudah dibebaskan bersyarat ya. Jadi kita jangan dibuat bingung dengan berita-berita, kita coba diskusi ya. Mana kira-kira prioritas kita ketika kita dalam keadaan sakit ataupun sehat. Nah itulah malam ini Dulur Sukri ataupun Pak Sukri, dia juga baru saja sembuh seminggu yang lalu dari COVID ya. Jadi dia ingin berbagi ya bagaimana menyikapinya. Dan alhamdulillah sambil menunggu Pak Sukri ataupun Bang Sukri sudah hadir ya. Ini ada Mas Budi Tam ya, Bang Aldi, Mbak Mila, Mbak Evri ya, ada lagi Mbak Utami. Jadi di sini nggak panggil Bu Bapak ya, panggil Mbak. Nah ini saya minta Mas Rahmat nih. Tadi barusan ngobrol, katanya beliau juga baru saja kena COVID dan alhamdulillah sembuh. Coba Mas Rahmat kira-kira bisa berbagi nggak sama kita? Mas Rahmat? Iya, bisa berbagi dengan kita dengan beberapa pertanyaan yang saya tanyakan, boleh Mas Rahmat? Insya Allah, tapi saya masih agak sesak, Pak Edi. Oke, berarti ngobrolnya lebih pakai tumak nina ya? Iya, insya Allah. Nggak usah buru-buru, santai saja gitu ya, ungkapkan saja yang sesingkat-singkatnya ya. Baik, Mas Rahmat tadi bilang terkena COVID ya, artinya tuh kalau kita bicara COVID ini kan tertular ya, karena ini kan penyakit menular ya, dia seperti halnya flu. Itu kapan ya Mas Rahmat terkena COVID itu? Jadi tepatnya itu di pertengahan Juni, jadi saya itu punya asam lambung yang kronis, mungkin juga akibat stres pekerjaan ya, karena saya kebetulan kerjanya memang pressure-nya tinggi dan ngejar deadline waktu. Tadinya saya dirawat karena gejala asam lambung. Begitu masuk ke rumah sakit, itu salah satu rumah sakit yang besar, di antigen negatif. Setelah 5 hari dirawat, begitu mau di endoskopi, ternyata di PCR saya positif. Akhirnya saya kan percaya tidak percaya. Pertama yang saya rasakan begitu saya tahu positif COVID itu langsung down mental saya. Karena saya di rumah itu udah
protokol kesehatan semuanya udah saya jalani sampai ketat banget lah, insya Allah udah ikhtiar gitu maksimal. Tapi qadarullah itu tiba-tiba dinyatakan positif gitu. Padahal besoknya mau endoskopi. Akhirnya dengan diskusi keluarga saya dilarikan ke pindah rumah sakit. Alhamdulillah dapat di Pavilion di RSPAD. Nah itu saya masih nggak percaya gitu, nggak percaya kok saya bisa kena gitu. Di mana kena. Terus saya tracing seluruh keluarga saya PCR, alhamdulillah semuanya negatif. Saya bingung misalnya kena di mana, tapi ya udahlah daripada mikir stres gitu ya akhirnya saya mencoba, kebetulan saya lagi kebetulan juga saya ngajar di satu perguruan tinggi juga, sebagai sampingnya lagi nulis buku juga. Akhirnya saya coba konsentrasi untuk buat artikel, nulis buku gitu. Dan kebetulan juga ada beberapa mahasiswa saya yang minta bimbingan untuk skripsi juga gitu. Akhirnya saya konsentrasinya udahlah saya kerjain ini, kewajiban saya. Alhamdulillah gitu, lupa dengan COVID-nya itu, jadi setiap ada berita COVID saya skip, gitu. Jadi karena itu bikin down gitu. Artinya ya saya mencoba banyak nulis, gitu, baca buku, ya tilawah juga gitu. Alhamdulillah ya nggak lama sih, 6 hari kemudian di PCR kembali, alhamdulillah negatif. Kemudian 3 hari kemudian lagi di PCR negatif dari samping obat-obatan, tapi ini atas izin Allah ya tidak begitu berlama-lama sehingga saya bisa kembali ke rumah. Dan tapi memang impact-nya masih ada, karena tadi saya itu gini Pak Edi, punya asma dan asam lambung, jadi komorbidnya sangat ini. Orang bilang wah ini bahaya, tapi lah lillahi ta'ala lah kan, semua hidup dan mati itu kehendak Allah ya. Kalau udah waktunya ya kapanpun kita ikhlas ya. Jadi sama saja Pak Rahmat. Jadi sama saja malam ini kalau Pak Sukri membawakan topik sakit itu anugerah ya. Jadi Bapak menganggap sakit itu bukan ancaman ya Pak ya. Iya, jadi saya ikhlas aja. Kalau memang sudah waktunya ya memang itulah umur kita gitu. Baik Pak Rahmat, terima kasih. Alhamdulillah Bapak sembuh, pulih ya. Coba tetap jaga kesehatannya, karena biasanya itu butuh recover minimal 1 bulan Pak. Iya. Sekarang ini Pak, di saya asam lambung saya ini yang masih tinggi ya, mungkin karena itu juga kerjaan numpuk gitu. Iya, baik. Nanti kita lanjutkan Pak. Nampaknya Pak Sukri sudah hadir ya. Baik, terima kasih Pak Rahmat ya atas boleh dibilang bincang-bincangnya, atas apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil ya Pak Rahmat ya. Baik, saya segera panggil Pak Sukri ya Pak Rahmat. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Sukri, apa sudah ada di ruangan? Saya lihat di list partisipan sudah hadir. Bang Sukri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana Dikau? Edi, apa kabar? Dikau di mana? Tidak ada gambarnya? Ya, udah muncul tuh. Oh, alhamdulillah sudah muncul ya. Pak Sukri, ini mau dipanggil Kak atau Abang? Kalau biasanya kan saya panggil dulur ya, karena sesama Palembang ya. Nah ini malam ini mau dipanggil Bang, apa mau dipanggil Kakak? Panggil nama juga cocok. Oh iya, kalau gitu saya panggil Kak Sukri aja ya. Karena kalau panggil nama itu kita berdua sebagai teman ya. Baik, alhamdulillah nih Kak Sukri sudah hadir ya. Sampai saat ini ada 33 orang termasuk kita berdua ya. Mulai tadi ada Pak Rahmat Hermawan ya, Pak Oti, Bu Utami, Pak Buditam ya. Sampai di layar kedua itu ada Bu Reni ya, Bu Dani. Alhamdulillah. Jadi mereka antusias sekali ya untuk mendengarkan paparan dari Kak Sukri yang malam ini itu insya Allah akan menceritakan tentang bagaimana sakit itu sebagai anugerah. Karena seperti saya ketahui ya, kan nanti juga Kak Sukri akan cerita kepada sahabat LLC bahwa Kak Sukri baru saja mengalami COVID-19 ya. Dan yang saya tahu alhamdulillah cepat sekali sembuhnya, sehingga kita pengen tahu rahasianya, apalagi dikatakan sakit itu anugerah. Namun sebelum saya persilakan Kak Sukri untuk
memberikan apa itu paparannya ataupun bincang santainya, izinkan saya dulu mengenalkan Kak Sukri ya. Jadi sahabat LLC, Forum LLC ini adalah lembaga yang kita katakan Life Learning Club. Jadi ini adalah kelompok belajar ilmu kehidupan. Itu kenapa yang kita hadirkan adalah narasumber yang mewakafkan ilmunya, mewakafkan pengalamannya untuk berbagi. Agar dari sini kita ambil petik ya, pelajaran apa kira-kira yang bermanfaat. Kalau ada yang kurang pas ya silakan diketepikan ya, ambil yang bermanfaat agar apa? Itulah yang dikatakan learning ya. Kita belajar itu bagi umat Islam disunahkan sampai akhir hayat. Kecuali kalau istilah study ya. Study itu kita sekolah secara formal, tapi kalau learning setiap detik, setiap saat kita terus saja belajar. Dan alhamdulillah malam ini sudah hadir narasumber kita. Tadi saya panggil Kak Sukri, nama lengkap beliau adalah M. Sukri Mahmud ya. Beliau ini dari daerah Sumatera Selatan, teman baik saya dulu waktu di SMA Negeri 3. Yang saya tahu latar belakang pendidikan beliau adalah sarjana ekonomi, dan setelah itu beliau banyak berkecimpung ya sebagai eksekutif, bahkan sampai top eksekutif di perusahaan farmasi terkenal di dunia ya. Mungkin nanti Kak Sukri tidak harus sebut ya, tetapi itulah pengalaman beliau, orang yang senantiasa mendatangi para dokter ya, bagaimana obatan-obatan itu bermanfaat ya. Tetapi betapa beliau sekarang ketika sakit justru punya cara berpikir yang berbeda. Karena setelah memahami dalam kehidupan ternyata sakit itu anugerah ya. Sedangkan saat ini beliau adalah ketua umum dari ASATI. ASATI itu adalah Asosiasi Sales dan Travel Indonesia. Nah itu kenapa acara LLC malam ini itu juga didukung oleh ASATI karena beliau sebagai ketua umum, kemudian juga oleh IKA Semanta ya, karena saya sendiri dan Pak Sukri adalah tamatan dari SMA Negeri 3 Palembang, dan juga banyak teman-teman yang sudah bergabung di LLC dari IKA Polsri, Ikatan Alumni Politeknik Sriwijaya. Jadi saya ucapkan baik dari IKA Semanta maupun dari IKA Polsri, selamat hadir, selamat datang di forum ini. Mari kita senantiasa belajar. Selain itu, Kak Sukri ini juga adalah penggiat ya, penggiat sosial ya, yang kita kenal dengan istilah filantropis ya. Bahkan sekitar sebelum beliau sakit itu, kalau tidak salah berapa minggu yang lalu, saya diajak beliau itu ya ke Badan Narkotik, karena beliau adalah ketua umum dari Peduli ya, orang-orang yang dikatakan korban ataupun salah sangkanya terhadap yang dikatakan dianggap kriminal narkotika, padahal dia sebenarnya hanya mengantarkan saja dan sebagainya. Nantilah beliau akan cerita ya. Artinya beliau ini sangat peduli dengan kemanusiaan ya, sehingga inilah yang menjadikan ataupun menyimpulkan kalau kita membuat suatu hipotesis dugaan sementara, benar tidak sih bahwa sakit itu anugerah? Ternyata beliau sudah membuktikan ketika sakit itu anugerah maka Allah mudahkan ya cobaan itu dengan cepat sembuh ya, walaupun juga banyak juga saudara-saudara kita yang juga kualitas keimanannya luar biasa, tetapi Allah sudah tetapkan ajalnya ya, artinya Allah sayang kepada mereka untuk segera dipanggil menghadap kembali kepada Sang Ilahi. Baik, segera saja kita sambut ya Kak Kanda ataupun Kak Sukri. Kak Sukri lagi di mana ini? Ini nampaknya lagi di kereta api itu Cipularang tuh kelihatan dari Cipularang ya. Oh, Cipularang ya. Ini orang pariwisata ini selalu saja ini ya, nuansanya itu tadabur alam ya. Bagaimana melihat alam-alam ini menjadi sesuatu yang sebagai pembelajaran ya Kak Sukri ya. Ya. Iya. Kak Sukri, apakah nanti kita bincang santai seperti ini atau ada slide dulu yang mau dipresentasikan atau seperti apa Kak Kanda? Langsung aja Pak Edi. Oh, langsung saja. Langsung aja ya. Baik, kalau gitu saya persilakan ya Kak Sukri untuk mempresentasikan apakah itu ya mengenai sakit merupakan anugerah. Silakan Kak Sukri. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa binasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dan filah saudara-saudaraku semua, alhamdulillah malam ini saya ditakdirkan dan diboyong Pak Edi untuk ada di sini. Saya rasa ini juga bukan suatu kebetulan. Saya yakin ini juga karena skenario-nya Allah. Kita ini selalu hidup dalam skenario-nya Allah. Tinggal kita menjalani. Jika tidak direstui, jika tidak diizinkan Allah, tentu kita tidak akan ada di sini. Ada satu sahabat SMP itu, ya. Ibu Rodiah. Oh, Ibu Rodiah ya. Alhamdulillah, beliau juga hadir di sini. Ya, kalau kita melihat masa lalu, saya juga pernah di farmasi tadi disebut sama Pak Edi, cukup lama ya, sampai 13-15 tahun saya di industri farmasi. Dan sekarang ini termasuk top 5 ya, perusahaan terbesar dan terhebat dunia lah. Karena dia mengakuisisi beberapa perusahaan yang sekarang dia pakai bendera Pfizer. Sebelumnya itu ada perusahaan Nicholas diakuisisi sama Warner Lambert diakuisisi lagi sama Park Davis, jadi Warner Lambert, Park Davis, akhirnya Warner Lambert, Park Davis diambil sama Pfizer. Itu perusahaan-perusahaan Amerika, dan itu betul-betul mereka raksasa ya. Saya di situ, dan sebelumnya saya ada di perusahaan lain, sempat punya sedikit pengetahuan tentang vaksin. Ya. Saya dulu pernah menjual vaksin, dan itu alhamdulillah ternyata saya dianggap berhasil. Berhasilnya saya menjual vaksin itu caranya secara ilmiah. Kita bikin satu simposium, kita bikin satu seminar, roundtable diskusi, maupun marketing through meeting kita lakukan. Dan intinya adalah bagaimana orang bisa beli kita punya vaksin. Ya, nah, pada waktu itu jualan ya. Jualan. Ya. Jualan itu waktu itu vaksin yang kita bicarakan adalah hepatitis. Hepatitis waktu itu kan menakutkan sekali ya. Orang bisa kena itu udah rontok dia punya apa? Tahun berapa itu Kak Kanda? Tahun berapa itu Kanda Syukri? Itu sekitar tahun berapa ya? 80-an, di bawah 90. Ya, oke. Udah masih muda ya, masih belia waktu itu. Istilah anak muda sekarang tuh masih unyu-unyu ya. Iya, masih unyu. Iya. Ya, saya sempat pegang itu dan berhasil untuk Asia Tenggara saya juga dapat waktu itu karena kemampuan kita lah buat secara kajian-kajian ilmiah, tapi ujungnya adalah orang tuh takut dan sehingga dia beli. Jadi ya. Kejadian sekarang kan begitu ya. Iya. Bagaimana membuat orang beli, orang pakai. Kemudian di narkoba tadi dibicarakan narkoba, kita bicara dengan tentang apa korban narkotika itu adalah sebagian adalah penderita HIV/AIDS. Jadi kita juga harus berakrab-akrab dengan ODA namanya istilahnya. ODA itu orang dengan HIV/AIDS. Jadi mereka yang hidup dengan apa namanya virus HIV ya. HIV kita tahu itu lebih ganas lagi karena dia merontokkan imunnya. Jadi orang AIDS adalah acute deficiency daripada dia punya imun ya, sehingga kalau dia luka aja itu akan menjadi borok karena imunitasnya tidak rendah sekali ya, hampir tidak ada. Nah, hal-hal begitu yang kita sedikit menjadi stok pengetahuan bagi saya untuk melihat situasi begini. Di Warner Lambert juga ada produk Sinutap, namanya Sinutap itu untuk sinusitis, virus yang flu influenza kan. Sekarang kan influenza sudah nggak kelihatan lagi, mungkin kalah semua sama COVID ya. Semua orang yang namanya udah flu atau pusing kepala, batuk, ada hidung tersumbat, kalau di PCR ataupun di swab itu COVID jadinya. Iya, jadi bisa jadi sebenarnya flu itu juga seperti nampaknya COVID ya kalau di swab atau antigen ya. Baik, lanjut. Virus kan namanya virus, dan dari dulu juga virus itu tidak ada obat sampai sekarang. Ya.
virus itu belum ada yang bisa, antibiotik pun nggak ada kecuali bakteri ataupun kuman itu ya bisa untuk diobati dengan bakteri, dengan antibiotik. Jadi kalau teman-teman ada yang kena flu ataupun dikatakanlah COVID gitu ya, jangan buru-buru dulu ngambil obat kimia. Jadi antibiotik itu kadang kan orang udah nyodorin antibiotik, entah itu amoxilin, entah itu cephalosporin dan lain-lain kan. Ada tanda-tandanya kalau kita itu terinfeksi. Kalau kita terinfeksi, kita batuk, kemudian ada dahak atau lendir yang kita keluarkan atau kita buang dari hidung, ya ada namanya istilahnya ingus, kalau di Sunda ini leho. Leho ya, ingus ya. Ya, nah itu dia bertanda kuning ke hijau-hijauan, itu berarti terinfeksi. Ya, itu salah satu tanda-tanda ya. Ya, kalau hal itu sudah terjadi, baru makan antibiotik. Antibiotik itu pun harus satu cure, minimal 4 hari. Kalau dia sehari 3, berarti 12 kapsul kita harus makan. Tidak boleh putus. Kalau putus nanti akan rebound dia ya. Si kuman itu belum mati, sudah dihentikan, sehingga nanti dia bangkit lebih ganas lagi. Nah, kita harus ganti dosis, harus ditingkatkan artinya kan antibiotiknya, atau ganti jenis lain dari amoxilin mungkin ke cephalosporin atau mungkin lebih tinggi lagi. Nah, jadi itu untuk menyetarakan tadi untuk melawan kuman tadi. Nah, jadi yang kita lakukan dalam kondisi COVID itu pikiran yang harus tenang dulu, pikiran tenang. Kemudian kalaupun ada, kita doping vitamin C. Vitamin C itu kan bisa alami ya, bisa jeruk, bisa kurma, atau kalau bisa jambu. Jambu itu vitamin C-nya 6 kali lebih tinggi. Jambu merah ya kan ya? Jambu merah, ya jambu biji. Itu bisa di jus, itu dosis kandungan vitamin C-nya itu 6 kali lebih tinggi dari jeruk. Jadi luar biasa sekali kan. Atau cabai sekalian, cabai itu kan cengkeh atau cabai itu, makanya orang Palembang itu dia makan cuka itu kan, makan cuko, itu penangkal juga. Iya, jadi pagi-pagi kalau di Palembang itu istilahnya udah ngigup cuko ya. Jadi cabenya itu ya sebenarnya ya. Di situ kan ada bawang putih, ada apa kan itu. Betul. Bu Rodia itu tahu, paham itu dia. Jago. Iya. Ya, mungkin dengan cara itu kita ini yang paling penting kita tenang, jangan sampai panik. Saya itu memang kegiatan kemarin itu banyak ya. Saya dari Palembang, pulang dari Palembang karena ibu saya meninggal, ibu mertua saya meninggal. Hampir 2 minggu di sana kami sibuk lah. Pulang sampai ke sini udah PCR dan lain-lain kita lakukan. Perjalanan cukup, ini kan karena dari Bandung kan tidak ada langsung ke Palembang sekarang flightnya. Harus lewat Cengkareng. Jadi kalau berangkat jam 6 pagi, kita jam 12 sudah berangkat dari sini malam. Itu sebaliknya kan. Nah, kemudian setelah itu saya melakukan perjalanan lagi sampai hari Rabu itu ketemu sama Pak Edi di Badan Narkotika Nasional di BNN di Jakarta. Kita diskusi tentang bagaimana penanganan kasus narkoba dan lain-lain kan. Kemudian setelah itu saya harus berangkat lagi ke Anambas, ke satu pulau terujung, pulau terluar dari Indonesia ya. Nah, di situ saya harus PCR lagi kan, harus swab lagi. Jadi saya lakukan swab itu karena nanti ada connecting flight saya itu jam 12. Jadi kalau saya swabnya jam 8 pagi, berlakunya tidak habis kan karena 24 jam. Makanya saya cari yang sore. Dari pagi ke sore saya biasa-biasa aja. Subuh kita berjemaah, terus ada kelompok taklim di masjid ramai orang datang kan. Biasa-biasa saja. Sampai akhirnya jam 4 saya swab, itu dinyatakan positif. Waduh, ini aku bilang. Jadi batal semua, tiket-tiket sudah hangus semuanya, tidak bisa kepakai lagi kan tiket yang lain-lain. Saya konfirmasi ke pulau bahwa saya tidak bisa berangkat. Saya akan monitor, karena saya sebagai narasumber di situ. Jadi saya harus kasih lewat Zoom. Nah, selama perjalanan, selama swab itu saya tenang aja. Pulang ke rumah, ya memang situasinya istri memang udah duluan kayak kena flu. Nah, sudah dari situ akhirnya
dalam perjalanan berapa hari itu saya tuh biasa-biasanya nggak ada ngerasa apa-apa kayak gitu. Waktu kontak dengan Pak Edi juga saya lagi berkeringat nih, saya bilang gitu kan. Iya, saya dapat beritanya itu. Ya, jadi saya biasa aja, saya enjoy aja biasa, karena saya tuh kalau flu biasa yang namanya virus ini ya saya harus tingkatkan antibodi kan, harus kosongkan pikiran. Nah, bagaimana kita mengosongkan pikiran? Sementara kita ini artinya kita harus kembali ke Yang Maha Kuasa yang menciptakan COVID itu sendiri. Kita kembali ke sana. Nah, sehingga memang situasi di lingkungan kita ini jadi mencekam juga karena banyak tetangga yang kena, bahkan ada yang meninggal dunia ya. Hal-hal begitu, apalagi melihat berita dan lain-lain, rasanya begitu makin mengkhawatirkan kan. Tapi saya anggap tenang aja. Bahkan setelah kita PCR lagi ke laboratorium, kita sekeluarga kena 6 orang. Sama menantuku juga kena. Nah, jadi bagaimana saya bikin suasana untuk tenang? Artinya kita gelar sejadah. Sejadah itu kepake terus. Nah, yang menjadi anugerah di situ tadi. Jadi kita berpikir bahwa segalanya ini tidak ada yang kebetulan. Pasti ada skenario Allah tadi ya. Jadi kalau seandainya kita berbicara ajal, itu rahasia di tangan Allah. Dimanapun kita nggak tahu di mana kita, bagaimana dan di mana, kapan kita harus menghadapi itu, kita tidak tahu. Jadi kalau itu sudah memang ketentuan Allah, kita udah terima ya. Bayangkan kalau saya pernah merasakan ketika penerbangan jauh, siapapun yang pergi ke Mekah ini Pak Rahmat itu di Masjidil Haram ya, di depan beliau ya. Gambar depan. Nah, siapapun yang menuju ke Mekah, biasanya itu penerbangan ke Jeddah ataupun ke Madinah itu nanti di antara Kolombo itu akan terjadi guncangan, Pak. Biasanya di situ rata-rata setiap kali mau pergi mau pulang ada terjadi guncangan kuat di situ. Nah, ketika kita sadar bahwa ini orang kan pada panik ya. Orang panik ketika kita menyadarin bahwa seandainya ini memang kehendaknya Allah, kodratullah di situ, kita terima. Makanya kita tenang. Kita tidak menjadi stres, tidak menjadi panik. Akhirnya kita enjoy kayak gitu. Kita nikmatin aja, paling kita tambah dengan zikir. Nah, hal-hal begitu yang membuat kita menjadi dekat. Akhirnya anugerah itu kita menjadi mendekat kepada Allah. Mendekat ke Sang Pencipta. Dan kita menyadari bahwa selama ini saya itu berusaha untuk belajar sholat, Pak Edi. Seusia saya ini belajar sholat lagi. Jadi yang saya lakukan itu belajar sholat, bagaimana saya bisa sholat tepat waktu. Bagaimana saya bisa sholat berjemaah. Itu yang berat. Karena kesibukan kita ini luar biasa kan. Nah, ternyata Allah itu sayang kepada kita. Bagaimana kita melihat kalau Allah itu mencintai dan sayang kita sama kita, dia mahabbah kepada kita, dia kasih kesempatan terindah untuk bisa menghadap dia. Jadi ini menjadi pegangan kita ya. Kalau seandainya Allah itu sudah tidak suka, mungkin tidak suka dengan kita, mungkin dia tidak langsung azab atau apa, tapi dia jauhkan dia kasih kesibukan kita untuk tidak mendekat kepada Allah. Jadi tidak ada kenikmatan ibadah. Nah, ketika kita merasakan ada nikmat ibadah, berarti Allah ada di kita. Bagaimana kita menghadirkan Allah di hati kita? Jadi ini udah menjadi sesuatu yang menjadi anugerah yang selama ini saya susah untuk mendapatkan tepat waktu. Sekarang saya bisa tepat waktu. Minimal saya berjemaah sama istri kan, yang tadinya kita karena keburu-buru dan lain-lain. Nah, hal-hal inilah yang membuat kita menjadi, ini satu anugerah bagi saya. Bapak Ibu kebayang nggak kalau seandainya kita mau menghadap kita punya atasan, Pak? Atau menghadap kita punya rajanya di Republik atau rajanya di bumi ini. Apa yang harus kita lakukan? Prosesnya panjang tentu. Dalam arti kata kita harus bikin surat dulu, minta waktu dia, kapan, jam berapa, bagaimana caranya, itu kan yang harus kita lakukan. Sekarang kita dikasih kesempatan sama penguasa langit dan bumi beserta isinya.
datanglah kepada saya. Tidak ada prosedur. Artinya ketika kita bisa menghadap dia, ketika kita bisa ketemu tepat waktu, apa yang terjadi pada diri kita? Kita harus bersyukur. Kita syukurin itu. Nikmat yang luar biasa. Kenapa? Tanpa diizinkan Allah, tanpa diridhoi sama dia, tanpa dikasih rahmat kepada dia, nggak mungkin kita bisa menghadap dia. Kebayang nggak? Saya ingat orang-orang tua saya dulu di kampung, ketika azan dia selalu bicara, Alhamdulillah sudah zuhur. Azan asar, Alhamdulillah sudah asar. Ternyata dia tunggu waktu-waktu itu. Dia ingin menghadap Sang Khalik. Dia ingin ketemu, dia akan berdialog, dia akan merengek kepada Allah itu. Nah, ketika kita mendapatkan satu masalah, ketika kita melakukan itu dengan ikhlas dan ridho, insya Allah menjadi kafarat bagi kita kan. Ini anugerah kan. Otomatis kita punya dosa insya Allah terhapuskan dan kita lebih dekat, kita lebih mendekatkan kepada Allah. Jadi tidak semua orang, Bapak Ibu sekalian, di atas bumi ini ada 8 miliar lebih manusia. Kita ini apalah artinya? Tapi kita bisa menghadap yang kuasa. Kita diizinkan, kita direstui sama dia. Diizinkan, direstui. Bahkan diridhoi kita ketemu dia. Ketemu Allah. Dari sekian banyak manusia. Belum lagi yang di bawah bumi ini, berapa miliar orang. Yang iri terhadap kita. Yang iri terhadap kita yang selalu melakukan nikmat beribadah. Nikmat bersujud, nikmat membaca tilawah. Banyak mereka menyesal untuk bisa hidup kembali, untuk bisa melakukan sujud. Alhamdulillah, ini yang namanya anugerah. Nah, ketika kita pikirkan lagi, banyak orang yang sudah datang ke masjid, Pak, Bu. Tapi belum tentu dia bisa masuk ke masjid. Dia sudah belum tentu bisa ambil wudhu, belum tentu bisa dia melakukan sholat. Bahkan dia sudah di sajadah, belum tentu dia bisa diizinkan Allah untuk sujud. Bisa aja mungkin kakinya kena asam urat, kena apa. Kita sehat walafiat, kita sujud enak, enjoy, nikmat sekali. Kita mungkin selama ini kita zolim terhadap diri kita. Diri kita ini adalah amanah. Dikasih Allah kepada kita amanah. Bagaimana kita menjaganya? Mungkin kita kurang istirahat. Saya tadi terlalu sibuk, terlalu banyak kerjaan saya yang saya harus lakukan. Sehingga lupa menjaga diri, menjaga kesehatan tubuh. Makan mungkin tidak teratur. Kemudian hujan juga saya terobos. Jadi bisa aja kena flu, kenapa kan? Nah, sehubungan dengan Pak Edi juga, Pak Edi kan dia punya emotional freedom teknik itu bagaimana kita melakukan pengakuan kesalahan itu kan. Jadi korelasinya nyambung. Bahkan saya dulu mendalamin bagaimana terapi air. Terapi air itu juga tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan Pak Edi. Tapi medianya air. Oh, air itu adalah makhluk Allah. Ketika kita berbicara baik, dia akan transfer baik. Makanya di situ Profesor Masaru Emoto dia membuat buku The True Power of Water itu luar biasa sekali. Dan saya hadir, saya diundang khusus di Dubai itu untuk membicarakan tentang bedah buku itu. Jadi ada sesuatu yang rahasia yang kita mungkin tidak sadarin, kita tidak ketahui ketika kita masih sehat. Masih banyak waktu untuk berbuat duniawi ini. Tapi ketika kita dalam keadaan ditegur Allah, disentuh kita punya ini, ditarik, dikasih kesehatan kita dikurang, diganggu. Otomatis ini satu kenikmatan, satu kesempatan bagi kita untuk bisa mendekat. Jadi ini anugerah bagi saya, anugerah. Yang mungkin tadi bacaannya masih kurang pas, dengan adanya kebersamaan ini bacaannya bisa dapat. Yang tadinya mungkin qobliyahnya tidak dapat, ba'diyahnya tidak dapat, sekarang dapat. Jadi ini suatu kenikmatan yang luar biasa. Nah, hal-hal beginilah yang kita tanpa kita sadari, kita itu dikasih kenikmatan, tapi kita tidak bersyukur kadang-kadang. Kapan kita bersyukur? Padahal nikmat mana lagi yang kau dustakan? Ada 31 ayat di Ar-Rahman itu. Ar-Rahman cuma 70 berapa? 31 ayat fabi ayyi alai rabbikum tukasiban. Kita ini kurang bersyukur. Nah, kenikmatan-kenikmatan inilah yang harus kita syukuri, bahwa
dengan adanya ini kita jadi muhasabah, kita introspeksi diri, kita menyadari bahwa musibah ataupun penyakit ini adalah anugerah. Jadi jangan panik, jangan heboh, jangan ketakutan, hadapi dengan baik. Dekatkan diri kepada Allah. Jangan lepas wudhu. Begitu kita sudah menyadari, ada melihat orang kiri kanan banyak yang ada yang musibah, ada yang sampai meninggal dan lain-lain, ternyata ada satu ini lagi bahwa bisa jadi kita syahid. Karena syarat untuk syahid itu selain berperang, kemudian hijrah mengikuti ajaran Allah dan Rasul, kemudian salah satunya adanya wabah. Dan orang kejepit, orang sakit perut, dan lain-lain itu kan banyak ya masalah untuk orang syahid. Kalau itu terjadi, apa yang kita lakukan, Pak Bu? Kita tahu orang-orang yang yang meninggal karena COVID tadi, dia kan cuma dibungkus plastik, dikubur begitu aja, mungkin tidak dimandiin. Jadi kita harus siapkan diri. Kalau untuk itu memang terjadi, kita sudah wudhu, kita sudah beres semua. Dalam keadaan suci kita, jangan pernah putus. Jangan pernah batal wudhu. Buat batal, ambil lagi. Mau tidur, ambil wudhu. Nah, yang itu menjadi kita lebih enjoy, lebih dekat. Bisikan-bisikan mulut ini udah lapas yang keluar ini adalah asma Allah. Selalu kita berzikir, selalu kita mengingat Dia. Jadi, obat ya kita cari ini tadi, selain vitamin adalah yang kita makan itu bukan obat tapi vitamin. Vitamin itu herbal dan lain-lain itu kan baik ya. Jadi jangan dulu berpikir obat-obat yang seperti obat-obat kimia tadi, karena obat kimia itu pasti ada efek samping. Yang cilakanya lagi di Indonesia ini efek samping dijadikan indikasi. Bapak Ibu tahu nggak obat flu itu? Obat flu itu adalah yang digunakan itu efek samping. Makan obat flu misalnya, apakah itu saya sebut merek ya, sorry ya, nggak usah sebut merek, pokoknya obat flu itu ketika kita makan, apa yang terjadi pada diri kita? Pertama, kita ngantuk, artinya kita harus istirahat. Kemudian rasa haus, banyak minum, itu efek samping dari obat-obat flu itu. Tapi dijadikan indikasi di Eropa maupun di Amerika maupun di luar negeri itu. Orang itu yang namanya flu tidak diobatin. Suruh istirahat, banyak minum, selimutan, biar keringat. Itulah obatnya. Ataupun kalau dikasih suplemen, ada dikasih vitamin C. Vitamin C boleh kita makan 2 kali yang 1000 mg, pagi sama sore. Kalau misalnya yang vitamin C alamiah kita tidak dapatkan. Nah, yang itulah, jadi supaya kita enjoy tadi di situ. Kalau enggak ya kita menjadi terus ini, dan hindarin berita-berita negatif tadi, karena TV kan kita sekarang dikurung di rumah, disuruh nonton TV, yang berita TV-nya begitu semua. Jadi virusnya itu adalah TV itu sendiri. Ya mungkin itu Pak Edi ya yang sebagai testimonial ya untuk saya ya. Saya tetap enjoy sampai sekarang. Alhamdulillah kita ada PCR semua udah negatif kemarin, dan kita beraktivitas biasa seperti biasa lagi. Cuma insya Allah kita istiqomah pada waktu sakit dan sehat. Begitu Pak Edi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tanya jawab dengan teman-teman RLC, boleh saya bertanya beberapa hal, Kak Sukri? Siap. Iya, tadi dikatakan ya bahwa ada dampak samping ya dari obat itu. Nah sekarang kalau yang saya pelajari, ternyata kan obat itu sebenarnya udah ada di dalam tubuh kita ya. Apalagi tadi Kak Sukri mengatakan ketika dekat dengan Allah, ibadahnya jadi tambah baik, rasa syukurnya tambah dalam ya. Sebenarnya kalau dalam kajian ilmu pengetahuan, itulah hormon-hormon yang selama ini ditiru oleh dunia farmasi untuk dijadikan obat, betul ya? Nah, bagaimana penjelasan Kanda Sukri? Karena selama ini kan
tadi sempat bekerja sekian belas tahun di perusahaan kimia ya. Ini apa kira-kira ya? Kenapa kita selama ini selalu saja seolah-olah bergantung dengan obat, padahal di tubuh kita sendiri sudah ada obat yang Allah siapkan. Hanya tinggal cara mengaktifasinya saja yang mungkin tadi belum memahami ya. Kanda tadi alhamdulillah itu ya. Dengan mendekatkan diri, semakin syukur itu sudah aktivasi. Nah itu gimana tuh Kanda menyikapi ya? Masih banyak di antara kita paradigmanya itu sakit obat, sakit dokter. Bukan malah ingat Allah, tapi ingatnya segera pengen sembuh. Nah ini gimana? Ya, sebetulnya Allah itu sudah siapkan tentara yang maha dahsyat di dalam tubuh ini, yang namanya antibodi. Antibodi itu adalah imunitas kita ya. Jadi antibodi itu akan aktif ketika ada benda asing yang masuk. Contoh sederhana, kita dari kecil dulu kan suka main jatuh luka kan? Ya betul. Jadi, mana ada laki-laki yang dengkulnya tidak mulus, pasti ada bekas luka kan? Nah itu tanda satu Pak. Ketika kita luka, ya itu aktif antibodi kita. Plasma darah kita itu aktif. Sel darah merah, sel darah putih kita aktif, menyerang, menyerbu ke tempat yang luka. Nah mungkin tahap pertama dia kalah. Ketika dia kalah terjadi bernanah ya. Bernanah. Artinya itu sel darah putih kita kalah. Antibodi kita kalah. Tapi ada serangan berikutnya. Ada serangan lagi berikutnya dari antibodi kita. Menyerang lagi, akhirnya menang dia. Dan itu kering. Kita punya kan? Kita punya luka. Begitupun yang ada di dalam tubuh kita. Nah, bagaimana ini supaya aktif? Jadi memang sistem metabolik kita itu kan harus balance, harus harmonize, harus seimbang kan. Kalau di Cina itu dia belajar tentang ini ada yin dan yang itu harus ketemu katanya. Ketika yin dan yang ketemu itu ada qi. Qi ini energi. Energi inilah yang menstimulir antibodi. Jadi kalau energi ini tidak kita dapatkan, bagaimana dia menstimulir antibodi kita? Bagaimana kita punya, karena antibodi kita lemah, imunitas kita lemah, bagaimana dia menyerang penyakit tadi? Jadi bagaimana dia memproteksi diri kan? Nah dari situlah akan menjadi kalah jadinya kita kan? Nah bagaimana supaya dia meningkat? Kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Kita harus tenang, harus enjoy kayak gitu ya. Nah dengan kita enjoy itu enzim-enzim seperti endorfin dan lain-lain itu kan muncul. Ya kan, dengan munculnya itu menjadi sesuatu energi yang baru bagi kita. Ada cara lain kenapa orang tilawah menjadi sehat. Orang-orang yang tilawah yang disuarakan itu kan biasanya kalau kita tilawah itu tarik napas dulu. Ketika mau baca satu ayat ya, satu ayat aja dulu. Satu ayat dilihat panjang, kita tarik napas dulu, baru kita baca, lepas pelan-pelan dari mulut. Sampai kita dapat situ ya, cobalah kita coba praktekkan bagaimana kita bisa baca tasbih 33 kali, bisa nggak satu tarik napas itu? Satu tarik napas sampai selesai 33 kali, atau dapatnya berapa kayak gitu kan? Nah ini adalah satu praktek bagaimana ada terlepasnya alveoli ada gelembung-gelembung udara yang itu yang akan menarik oksigen O2 dan melepaskan CO2 di ujung daripada paru-paru kita yang namanya alveoli itu. Alveoli itu kan di ujung, nah di situ dia melepas dan menarik. Sehingga kenapa Al-Quran menjadi asifah? Disitulah terjadinya. Jadi orang-orang Muslim itu ternyata ketika dia sakit, yang pertama kali dia lakukan adalah ambil wudhu, sholat, mohon dulu kepada Allah. Tidak sembuh juga, dia baca Al-Quran. Kalaupun mau doping air yang banyak dan madu. Itu yang dia lakukan kan. Jadi ini kan terungkap kenapa di Saudi Arabia itu, terutama di Mekah dan Madinah, rumah sakitnya tidak banyak pasien. Ternyata itu yang mereka lakukan. Artinya ketenangan jiwa ini lebih mendominasi Pak Edi. Artinya di situ pikiran maupun hati kita, kalau kita panik atau itu akan berpengaruh sekali. Orang kena gaster, kena lambung mah itu ya,
Itu ketika dia stres, itu kan HCl-nya itu nyemprot, asam lambung itu keluar, Pak Edi. Ketika keluar, kita stres itu keluar. Nah, begitu keluar, di mana lambung tadi sudah mulai luka, jadi pedih. Pedih dia. Dan itu kalau terus-terusan akan menjadi bolong, kita perforasi di kita punya lambung. Begitupun diabetes mellitus, itu kan ketidakseimbangan gula darah. Jadi perlu keseimbangan. Keseimbangan ini perlunya ketenangan. Jadi kembali lagi ke sana. Itu. Jadi obat yang memang semua obat, kalau kita prioritas obat, ya ada efek samping. Efek sampingnya seperti kita makan obat analgesik yang penahan nyeri, itu kan efek sampingnya ke lambung. Orang iritasi lambung, pedih lambungnya. Jadi ya jangan dia ini apalagi dia sudah ada makan lagi obat-obat analgesik untuk menahan sakit tadi, otomatis dia akan ada efek ke lambungnya. Jadi semua obat itu, obat-obat kimia pasti ada efek samping. Baik, bukan kita mau ikut-ikutan memperkeruh suasana ya, karena di Life Learning Club ini kan kita perlu the truth ya, kebenaran ya. Sebagai orang yang dulu di dunia farmasi, itu kan sekarang yang lagi viral ada statement dari Dr. Louis ya. Katanya salah satu pemicu ya meninggalnya pasien COVID itu karena komplikasi obat. Sebagai dulu yang orang mengerti tentang obat-obatan, maaf ya, di sini lebih tidak provokasi, tapi pengen lebih tahu the truth ya. Sebenarnya statement beliau itu apa sih gitu loh, kalau kita sebagai orang awam, ini Kanda Sukri. Ya, beliau mungkin punya penelitian, ada riset dia melakukan ya. Kalau saya sih nggak ada riset, tapi yang jelas yang menangani seorang sakit itu kan ada beberapa spesialis, Pak Edi. Ya. Kalau dia datang ke spesialis penyakit dalam dikasih obat, dikasih kemudian ke penyakit rheumatoid arthritis kan, yang ini dikasih obat lagi. Nah, obat ini bisa aja terjadi interaksi satu sama lain. Jadi hal-hal itu memang ada beberapa obat yang tidak bisa dipakai bareng. Misalnya obat-obat asma dengan obat jantung itu tidak bisa ketemu itu. Jadi kalau orang udah kena asma terus ada penyakit jantung, misalnya dia yang sederhana angina pectoris yang nyeri di dada, itu kan obatnya dihisap-hisap di bawah lidah, sublingual, dihisap-hisap. Nah, ini mungkin dia akan terjadi dilatasi, pelebaran pembuluh darah yang ke jantung, membuka dia kan, tapi akan menyempit di pembuluh darah yang ke paru-paru. Jadi orang asma akan lebih parah nanti. Iya. Jadi ini yang akan terjadi ketika dia dikasih obat ini, ada efek kemana? Karena semua obat kan punya efek samping. Ya. Jadi yang kami lakukan dulu berbicara dengan dokter itu ini indikasi dan ini efek samping kita bicarakan kan. Dan itu selalu ya, selalu ada ya. Ini manfaatnya, efek sampingnya ada, begitu ya? Oke. Ya ada yang bisa toleransi pada tubuh manusia itu, ada yang tidak bisa toleransi. Jadi individu lagi kan, oh dia nggak cocok ini terjadi, bisa ya orang terjadi pelebaran pembuluh darah atau pori-pori misalnya bisa menjadi dia akan ruam dan segala macam. Gitu. Ya, artinya kalau kita katakan statement itu ada benarnya ya. Walaupun saya baca gini nih Kanda Sukri. Saya baca status di salah satu Twitter seorang dokter. Berdosa sekali saya kalau saya kasih obat justru mematikan manusia. Nah itu bagaimana ya? Jadi kan ini para dokter ini kan adalah pejuang kesehatan ya. Nah ini gimana? Ini kan seolah-olah kita ada sesuatu yang dilematis ya. Di satu sisi memang betul obat-obatan itu mengandung efek samping. Tapi di satu sisi para dokter ya memang itulah senjata mereka untuk menyelesaikan untuk orang sehat. Nah ini gimana, Kanda Sukri? Ya itu kan ada pertimbangan dokter tentu, makanya dia diagnosa dulu kan si pasien itu. Di anamnesa dulu kan ditanya ada riwayat apa. Antibiotik itu juga kan ada yang alergi dengan antibiotik kan. Kemudian obat misalnya obat-obat degeneratif itu seperti obat jantung, obat lipoprotein itu ya, obat-obat diabetes itu kan harus dilihat juga riwayat ininya. Makanya ada medical record si dokter itu kan. Medical record itu kan ada data dia. Bagaimana ini kasus seorang ini.
dia alergi dengan apa kan. Sehingga obatnya itu tadi akan menyesuaikan. Kalau udah terpaksa memang dia harus kasih. Tapi ada risiko kan. Risiko itu tentu dia lihat mana yang terbaik. Jadi ya memang hal-hal itu bisa aja terjadi. Cuma ya saya sih tidak berbicara secara riset karena saya tidak mengenalkan riset. Pengalaman klinik kayak gini yang kita jumpai pada waktu kasus-kasus selalu, misalnya kita kasih ke dokter ini pakai obat gini, ini akan begini, itu kan ada ininya. Contoh tadi obat asma dengan obat wanita hamil nggak boleh. Kenapa? Karena terjadi kontriksi di dia punya di rahim, jadi akan penyempitan, bahkan mungkin tidak bisa nanti melahirkan atau kan susah lahir anaknya, bisa begitu. Jadi orang-orang hamil tua terus dalam keadaan asma ini kan pertimbangannya tentu dokter punya pertimbangan dalam sekali untuk itu. Baik. Jadi di asma orang kena asma dan penyakit jantung tadi kan PJK penyakit jantung koroner itu juga harus benar-benar dia ini kan karena di situ antara beta 1 beta 2 itu dekat. Ketika ini dibantu dilatasi yang ini bisa kontriksi. Jadi ya terjadi penyempitan, kalau dia penyempitan di bronkus atau itu kan bisa sesak napas dia. Makanya obat batuk itu kan ada 3 macam. Ada yang namanya ekspektoran kan bagaimana membuang dahak, jadi bikin batuk dia. Jadi masyarakat awam kan nggak ngerti, kasih obat batuk, lu kok jadi tambah batuk. Tambah batuk, iya. Padahal itu tujuannya untuk memecah mukus atau dahak ini supaya keluar. Oh, itu namanya ekspektoran ya. Ekspektoran ya, keluar ya. Ada yang di-expect ya. Ada yang di-expect. Ya, ada yang satunya mukolitik. Mukolitik itu kan dia pecah. Jadi mukus itu dipecah kecil-kecil di dalam ini bisa ketelan, bisa keluar lagi dia kan. Ya. Ada yang ketiga ini antitusip. Antitusip ini kan penekan batuk. Jadi kalau orang dengan dahak, dia kasih antitusip, anak-anak itu bisa biru mukanya nggak keluar dia. Dia tidak bisa batuk, tidak keluar dia punya dahak, bisa bahaya. Nah, hal-hal begini kan makanya perlu resep dokter kan. Nah, yang inilah tadi kalau salah akan terjadi interaksi dia kan satu sama lain. Itu contoh sederhana Pak Edi. Jadi ya ini bukan ada kajian klinisnya, memang perlu riset dan tentu mungkin Dr. Lois mungkin dia punya riset karena dia mencoba untuk ke anti-aging dia spesialisnya di situ. Ya, di situ mungkin bagaimana jadi usia biologis itu kan masih bisa dipertahankan tapi usia yang ininya nggak bisa kan, kondisi itu tetap ada jalan terus kan. Ya hal-hal begitu. Begitu Pak Edi. Sama ini Kanda Sukri ya, saya sendiri memang bukan dari latar belakang kedokteran ya, tetapi kan saya mempelajari ilmu kesehatan dari ranah holistik ya. Kita sendiri menganggap bahwa obat-obatan itu pada kondisi emergensi. Karena tadi yang dikatakan Kanda Sukri tadi, dengan bersyukur, ikhlas ya, itu merupakan ya bagaimana tubuh kita akan memberikan tadi hormon-hormon positif, itulah obat. Itu yang diaktifasi. Nah, dalam hal ini kalau ada statement seperti, oke, gunakan bahwa obat itu sifatnya darurat, itu bukan suatu yang salah kan? Karena itu suatu pilihan ya, karena memang setiap manusia itu unik ya Kanda Sukri ya. Berdasarkan pengalamannya, pembelajarannya. Jadi kalau ada sedikit berbeda pendapat semestinya tidak harus dihujat atau sampai harus dipanggil kepolisian, andai kata disampaikan dengan bijak. Bagaimana Kanda Sukri? Ya, itu kan orang-orang yang sudah melakukan penelitian itu kan harus dihargain juga. Cuma mungkin dia salah berbicara di forum publish ya yang terbuka. Mungkin itu yang menerimanya ini kan belum tentu bisa karena dia punya standar pengetahuan, mungkin punya pengalaman sehingga orang kan menelan seadanya sehingga itu akan berdampak kan. Jadi ada kerancuan nanti yang ada di dalam suasana masyarakat ini. Hal-hal begitu yang perlu ada pertimbangan. Ya memang kalau kita perhatikan tadi kan bahwa tubuh kita ini sudah disiapkan Allah semua. Armada-armada itu sudah ada. Antibodi kita sudah siap, imun kita sudah disiapkan. Termasuk tadi ya, sholat berjamaah, berzikir, berwudu ya. Karena kalau yang saya pelajari
memang ya ternyata kehidupan di muka bumi ini seluruh makhluk Allah itu sifatnya dia kooperatif ya. Apakah antar sel di dalam tubuh kita, apakah sel di tumbuh-tumbuhan binatang, termasuk kalau kita bicara the field ya. The field itu adalah the force yang sebenarnya kita ini adalah the field ya, adalah gelombang magnet energi gitu ya. Ternyata dia kooperatif gitu. Nah, ketika dia tidak harmonis, maka ini yang menjadi gejala di tubuh dia jadi sakit, ya. Di tumbuh-tumbuhan bisa saja tumbuh-tumbuhan seperti ada yang kita anggap virus juga ya di tumbuh-tumbuhan itu ya. Nah, menurut Kanda Sukri seperti apa nih? Karena di barat itu mereka juga sudah mulai hijrah ya. Sudah mulai berpikir bahwa obat itu adalah mind body ya, karena mereka tidak bicara soul. Tapi kalau kita, karena kita umat beragama, kita tahu sumber energi itu ya dari soul, dari ruh itu sendiri. Makanya kalau kita holistik itu mind, body, soul. Nah, menurut Kanda Sukri seperti apa itu? Ya, apa namanya? Kita lihat realnya aja, Pak Edi. Orang-orang yang ahli ibadah, entah itu di pondok pesantren atau di masjid-masjid ya, para imam masjid itu. Pertama, kita lihat ada nggak mereka itu yang apa namanya itu flu, ya kan? Saya dulu hampir setiap bulan tuh kena flu, Pak Edi. Ketika saya tahu istinsab itu adalah obat, ternyata di situ. Makanya selama masa isoman tadi saya tidak flu. Karena saya ambil air wudhu itu dari kumur, langsung hisap ke hidung sampai terasa sakit, dilepaskan lagi, itu adalah obat ternyata. Nah, itu satu. Kedua, jarang sekali kita menemukan seorang ahli ibadah itu kena stroke, Pak Edi. Kenapa? Ternyata obatnya itu pada waktu sujud. Ketika orang sujud itu, ketika dia merendahkan otaknya di bawah jantung, itu terjadi suplai oksigen, nutrisi ke otak. Ya, jadi ada di sini ada klep. Nah, dia akan begitu kita sujud. Jadi sujud itu kalau kita sujud tidak sentuhkan jidat kita ke lantai, coba buktikan berapa lama kita bisa tahan. Itu terasa nggak enak. Ketika kita sentuhkan di lantai, di situ baru pleng. Di sini kan ada kebuka rasanya. Di sini ada klep yang kebuka. Disitulah dia masuknya nutrisi dan oksigen tadi ke situ kan. Sehingga ketika kita melakukan sujud itulah terjadi pencegahan. Karena beberapa teori di Framingham Heart Study di Amerika sama Helsinki Heart Study itu mengatakan salah satu obat terbaik itu adalah posisikan jantung tuh di atas otak. Posisinya, kita duduk begini kan, posisi kepala di atas. Beda kan? Nah, ketika kita di atas jantung ke bawah, itu dia butuh katanya 30 menit, Pak Edi. 30 detik sehari. Nah, kalau kita berbicara secara ini, maaf ya saya berbicara secara Islam, kita melakukan sujud itu minimal 34 kali, 34 detik. Kalau seandainya kita melakukan setiap sujud itu adalah 1 detik. Karena 17 rakaat itu 2 kali sujud kan? Berarti 34. Kalau 1 detik kita sujud, berarti 34 detik. Berarti sudah tercukupi kebutuhan. Sudah dapat ya, minimumnya saja udah dapat ya. Apalagi kalau tumaknina ya, lebih lama lagi ya. Apalagi kita ambil 50 rakaat 1 hari. Ya. Apa yang terjadi? Karena akan terjadi. Jadi misalnya yang namanya penyakit jantung koroner, transient ischemic attack, itu kan ada serangan di otak ataupun infark cerebral, itu insya Allah jauh. Makanya kita lihat orang-orang yang udah tua-tua, seger dia ya, tapi tidak ada yang kena stroke. Kenapa? Karena rahasianya di situ ternyata. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya. Jadi itu yang udah dikasih Allah semua untuk kita kan. Dari wudhu aja kita sudah dapat. Ketika kita sujud juga begitu. Ketika kita mulai takbir aja sudah tidak ada lagi yang lebih besar. COVID itu kecil, Pak Edi. Yang besar itu yang menciptakannya itu kan. Allahu Akbar begitu sudah selesai. Ya.
Ya. Ya, gitu Jadi Pak salah Edi. satu rahasianya tidak terkena flu ya, karena manfaat wudhu itu tadi ya. Waduh, ya. Ya. Baik, ini Kanda Sukri, kita sudah masuk waktu untuk tanya jawab ya. Sebelum saya silahkan ke floor, ini sudah ada chatting ya dari beberapa yang sudah bertanya via chatting. Silakan yang sudah via chatting, nanti kita baru tanya secara langsung. Ini dari cerah ya, cerah ini. Cewek apa cowok ya? Cerah Iskradono. Pak Sukri, terima kasih. Sekarang pertanyaannya, faktor-faktor utama apa yang menyebabkan Pak Sukri sembuh dari COVID? Obat apa saja yang diminum dan doa apa saja yang diucapkan? Mangga, silakan. Masya Allah. Sebetulnya saya tidak merasa sakit, itu aja. Jadi tetap enjoy, yang kita nikmatin itu kita bisa berdialog dengan Allah. Ya. Ada juga doa dari Ustadz Adi Hidayat sampai hafal saya itu. Ya. Saya pakai itu. Jadi saya kasih ke anak-anak sama istri, kasih tahu. Jadi dia kasih doa dalam keadaan sakit, katanya kan dia bacain. Allahumma anni masajad duru wa anta arhamur rahimin. Iya. Itu yang dikasih. Jadi hafal jadinya saya kan. Iya. Salah satu anugerahnya itu tadi saya dapat itu kan. Iya. Ya, jadi obat nggak ada obat yang saya makan kecuali ya ini aja multivitamin ya. Itu pun yang alami melalui buah-buahan ya. Ya. Ada satu yang ini saya ingat dulu kan lagi kecil, kalau memang virus itu ada, ingat nggak kalau lagi kecil dulu kan ketika keluar campak, mungkin Bu Rodia tahu tuh. Nah, itu orang tua kita kasih kelapa muda sama kuning telur, dikasih garam sedikit. Setelah itu akan keluar banyak sekali kan. Nah, saya coba itu. Saya coba juga tuh. Tapi saya tambahin madu, tambahin jeruk nipis ya. Ini aja dikocek di situ kan dalam buahnya diminum. Memang segar sudah itu. Ya. Jadi ini 180 derajat ya, orang dulu yang menjual produk farmasi sekarang malah kiblatnya balik ya, betul-betul ke Allah dan obat-obat alami ya. Begitu, Kanda Sukri? Iya. Iya dong, kita kan juga harus berani menyatakan demikian. Kalau kita bicara tentang Allah kan Dia yang Maha Kuasa kan? Betul ya? Masa kita menyebut nama Allah, Dia yang Maha menyembuhkan kita sampai takut gitu kan? Nah, uzubillah kan? Iya, agar kita tidak bingung gitu loh. Karena bagi saya, ya sakit itu sebenarnya uji keimanan. Sama tadi, sakit pun bagi kita yang dalam kajian kita ya, dalam pembelajaran EFT, sakit itu sebenarnya cara tubuh berkomunikasi. Ya. Karena tubuh kita itu mikrokosmos, ya. Semestinya dia seimbang, ya, taat pada aturan main. Tapi karena mungkin kita ada kehilapan, tadi kan Kanda Sukri bilang, terlalu letih seminggu setelah meninggal mertua berada di Palembang, ya. Balik yang perjalanan jauh karena tadi ya tidak bisa langsung dari Bandung. Kemudian saya pun tahu bahwa Kanda kita meeting di Badan Narkotik. Pulang dari situ kan, itu pun juga mungkin pulang udah tengah malam gitu ya. Itu kan tubuh letih sekali, betul tidak? Ya kan? Ya artinya itulah yang membuat tubuh itu secara imunitas bisa saja terkena aneka virus. Sepakat? Oke, berarti tubuh sebenarnya tidak harus kita klaim dia sakit, ya kan? Itu adalah dia berkomunikasi untuk minta perhatian. Setuju nggak? Setuju. Iya, jadi bukan manusia saja yang bete ya. Tahu bete nggak Kanda Sukri? Iya. Apa itu bete? Apa itu? Butuh tati tayang. Butuh tati tayang. Baik, kita lanjut Kanda. Ini ada pertanyaan dari Bunda Aufa. Banyak yang sakit karena banyak yang takut. Ini betul-betul terjadi pada teman yang sangat takut pada waktu PCR, akhirnya tanpa keluhan, tapi tanpa hasilnya positif setelah menenangkan diri siangnya di PCR lagi, kok bisa negatif? Nah itu gimana Kanda? Bisa jelas tadi pertanyaannya? Iya, Oke, itulah silakan. itu kan itu masalah di peralatan yang dibicarakan sama si Dr. Lois itu, apakah benar itu kan? Karena alat itu bisa diatur katanya gitu kan. Bisa dikondisikan. Tapi yang jelas rasa faktor stres itu orang kan banyak dulu pada waktu mau divaksin ya saya lihat
istri saya kan udah 2 kali divaksin, tapi masih kena kan. Ya, artinya vaksin tidak menjamin kan, artinya begitu kan. Dan itu sebenarnya oleh pemerintah yang tidak dimunculkan datanya menurut Ibu Siti Fadilah kan. Artinya orang yang divaksin itu tidak dimonitor apakah betul dia menjadi imun ya atau dia tetap sakit, itu tidak dipublish. Betul kan? Ya. Nah, saya artinya mau bicarakan gini Pak Edi. Gimana? Ketika mereka mau divaksin itu kan sudah stres dulu dia, tensinya naik. Banyak kan nggak jadi divaksin jadinya kan. Malah ada tentara yang takut itu divaksin. Sama jarum suntik aja udah takut. Takut itu kan stres ya nggak? Stres, jadi stres malah tensinya naik kan, jadi nggak berani juga orang memvaksinnya kan karena tensinya naik kan. Ya itu takut, itu sebetulnya takut itu kan kalau kita amatin, takut itu sesuatu yang akan datang kan. Kita khawatir sesuatu yang akan datang itulah menjadi kita menjadi takut. Kalau sedih sesuatu yang sudah terjadi kan. Betul. Nah, kenapa kita ragu dengan kehidupan masa depan? Karena kita punya Allah tadi kan. Karena orang beriman itu kan selalu mendekat. Dalam situasi apapun orang beriman itu ternyata dia tenang. Kita ambil contoh Nabi Ibrahim di dalam api pun tidak merasa panas. Karena dia imannya kuat kan. Nabi Yunus di dalam perut ikan 40 hari tidak pernah ini, dia tidak mengeluh. Cuma keluhan dia, saya zolim katanya. Ya kan, yang dia sebutkan itu saya zolim. Nabi Adam pun dia bilang apa? Selalu dia bilang zolamna. Saya zolim katanya. Dia mengaku zolim. Nabi Yunus mengaku zolim. Lihat dia punya doa Nabi Yunus itu kan. Saya lupa ingat ini. Ya, makna Indonesianya aja kalau lupa Arabnya. Ya, artinya ini apa? La ilaha illa anta subhanaka ini kuntum minaz zalim, gitu kan? Ya kan dia katakan, saya zalim ya Allah, saya minta maaf. Nah, kenapa kita tidak lakukan hal itu kan? Ya. Jadi orang beriman itu selalu damai, selalu tenang dimanapun dia berada, karena dia hadirkan Allah di hati. Jadi nggak takut lagi, nggak cemas lagi, nggak khawatir lagi. Ya. Gitu Pak Edi. Baik, terima kasih Kang Sukri, Kanda Sukri. Ini ada dari Kang Oti. Apa makna mendekatkan diri pada Allah dan bagaimana caranya sementara kita yakin Allah itu ada dalam diri kita? Bukan dekat lagi. Mohon penjelasannya. Ya kalau kita nikmat beribadah, disitulah kita merasa dekat. Pernah tidak kita merasakan kenikmatan beribadah? Kita itu selama ini berpikir bahwa sholat itu wajib. Jadi ada orang melakukan gugur kewajiban, kan? Tapi bagi kita yang sudah mengerti sholat itu kebutuhan. Ya. Kalau kita lagi kecil dulu, orang ibadah itu takut dosa, melakukan dia kan. Akhirnya asal-asalan dia bikin. Yang penting melakukan, ya kan? Yang penting melakukan. Takut dosa tadi kan. Yang kedua orang cari pahala kan. Betul. Orang cari pahala, wah dia mau sholat juga dapat banyak pahala. Tapi yang terakhir ternyata orang mencari ridhonya Allah. Ya. Ketika dia dapatkan ridhonya Allah, dia merasa dekat dengan Allah, disitulah dia dekat. Walaupun hati ini di mana kan, kita bisa mendekat kepada Allah. Artinya boleh dikatakan yakin saja tidak cukup, tapi aktualisasi dalam implementasi ya, begitu ya Kang Kanda ya? Iya. Artinya itulah yang tadi membuat sistem kan, kalau kita bicara ada istilah metabolik ya, menuju ke hemostasis ya, ataupun kalau dalam energi itu yin yang ya, keseimbangan yang dikatakan kosmos. Sebenarnya itu ketika itu implementasi ya. Baik. Nah, sekarang ini nampaknya di sini selebihnya banyak memberikan apresiasi, Masya Allah ya. Ini Kanda banyak sekali yang senang atas apa yang Kanda jelaskan malam ini. Baik, saya lanjutkan untuk kita coba tawarkan untuk bertanya secara langsung. Silakan. Apakah... nampaknya Kang Oti langsung mau tanya. Silakan Kang Oti. Terima kasih tadi dengan pengalamannya untuk meyakinkan kita juga bahwa memang salah satu pengendalian sakit itu, salah satunya COVID itu dengan kita mendekatkan diri pada Allah. Tapi barangkali Kang Sukri, karena dari Bandung walaupun aslinya Palembang, iya. Kalau barangkali ini mah ada istilah, kalau tadi saya mengatakan bahwa
Allah itu memang bukan hanya dekat lagi, ada di dalam diri kita kan begitu. Ya, betul. Kalau lebih istilah dekat itu lebih kita gunakan bahasa melekat. Gitu. Kalau kita selalu melekat dengan Allah, gitu. Itu kalau dekat itu makanya kan kalau dekat itu kan relatif ya. Jarak 10 meter, 100 kilo, 100 meter, 1 kilo gitu, dekat juga dari mana dirinya. Tapi kalau melekat itu ya nempel terus. Jadi selalu dengan mendekat dengan Allah. Apa melekat ada bersama Allah. Nah, jadi, ini yang barangkali itu yang saya maksudkan. Kanda Sukri berarti Kanda Oti ini bukan hanya ahli kelautan, dia juga ahli bahasa jadi. dia mengkritisi kata dekat, mestinya melekat katanya itu Kanda. Alhamdulillah. Luar biasa. Maknanya agak beda. Nah, untuk menjadi melekat itu kan kita harus melakukan satu action, Pak. Dengan kita menjaga wudhu itu kita bisa dekat. Dan setiap detik kita itu sebetulnya melakukan dakwah, melakukan sesuatu yang ibadah ya. Kalau kita melakukan sunnah Rasul aja, dari minum aja kita udah dapat berapa pahala itu, Pak. Ketika kita mau minum, ambil dengan tangan kanan, posisi duduk. Sebelum minum Bismillah, udah 3 kan? Ada 3 sudah itu. Minum Bismillah, udah keempat. Kemudian 3 teguk, udah kelima. Selesai minum, Alhamdulillah, udah 6. Jadi kenapa tidak melekat lagi kalau udah begitu, Pak? Semua kegiatan yang kita lakukan itu sesuai sunnah Rasul. Jadi kalau sudah kita melakukan ini, begitu kita melakukan sunnah Rasul, itu akan terjadi bukan cuma pahala yang kita dapat, tapi ada mahabbah, rasa cinta Allah kepada kita katanya. Ini yang lebih jadi melekatnya tadi di situ. Ya, jadi kalau kita melakukan hal Kang Oti tadi mengatakan sebaiknya katanya melekat, jangan dekat lagi. Itu kira-kira diterima ya? Terima, sangat cocok. Sangat cocok. Itu sebenarnya makanya saya bilang beliau ini bukan hanya doktor ilmu kelautan, tapi juga ahli bahasa ya. Alhamdulillah. Itu saja Kang Oti. Ya itu pendapat saya aja. Mudah-mudahan itu maknanya sama ke arah sana. Gitu. Iya, baik. Dan terima kasih. Barangkali Kang Sukri ada satu lagi gitu. Satu lagi tuh Kang Da melekat sebagai khalifah di muka bumi ini, berarti waktu Allah, berarti kan kita harus melakukan kegiatan dari mulai sedang tidur, bangun tidur, itu sesuai dengan katakanlah standar operasionalnya, artinya ketentuan yang digariskan oleh Allah. Nah, kalau kita melakukan semuanya, itulah sabar barangkali. Itulah makanya dengan sekali lagi saya dengan SSIP itu, ini ajarannya Bang Edi Iskandar itu memang bukan ajaran saya, ajaran Allah dan Rasul. Kita hanya menyampaikan yang disampaikan. Yang saya selalu ditekankan, itu SSIP itu yang jadi pegangan kita karena dasarnya keyakinan. Kira itu, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Kang Oti. Ini nampaknya itu ada saudara gitu Pak Sarkowi. Iya, justru itu. Saya mau tegur beliau ini. Kayaknya ada Kanda Sarkowi ini. Kanda? Ada Pak Nikolas nih, Assalamualaikum. Nikolas nih. Ada Prof Nikolas. Silakan. Kanda, ada yang mau disampaikan, Kanda? Senyum-senyum aja nih Kanda Sarkowi dia. Ada yang mau disampaikan, Kanda? Silakan dibuka suaranya. Masih suaranya belum dibuka. Nah, sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak narasumber, ya, kita Raden Sukri, ya kan? Pak moderator kita. Assalamualaikum Kando. Iya. Pak Edi Iskandar dan bapak-bapak, ibu peserta meeting. Alhamdulillah ini Pak Edi, Pak Sukri. Dengan izin Allah kita bisa bersama-sama berkomunikasi begitu, untuk menimba sesuatu yang barangkali sampai saat ini sebagian kita menganggap bahwa ini masih rahasia. Padahal itu yang dibicarakan tadi itu akrab sekali di lingkungan kita. Kita sendiri banyak yang tidak tahu segala sesuatu yang ada di dalam tubuh kita. Tadi Pak Edi
banyak berbicara dan Pak Sukri perihal sel-sel yang ada di tubuh kita. Perihal bagaimana segala sesuatu yang terkait dengan ajaran agama, khususnya agama Islam. Nah, ini luar biasa sebetulnya. Jadi ini suatu proses pembelajaran yang baik sekali, dan tentunya kita banyak bersyukur, dan saya sendiri maaf ini terlambat bergabung ini Pak Sukri, Pak Edi, tapi alhamdulillah lebih baik terlambat daripada tidak. Kan Luar biasa. saya ingin izin ini Pak Edi, Pak Sukri, barangkali berbagi sedikit saja bahwa alhamdulillah sebagai suatu nikmat dan karunia, mungkin mayoritas kita diberikan anugerah beragama Muslim Islam. Ya. Alhamdulillah. Kalau kita lihat tentunya sumber daripada dasar hukum yang sangat luar biasa, yaitu mukjizat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah. Nah, kalau kita tadi banyak berbicara perihal agama kerohanian, menurut hemat kami, kita bisa dijadikan momentum daripada seluruh itu tadi adalah dari ajaran-ajaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Ya, begitu kan? Nah, ini yang tadi Pak Sukri sudah banyak singgung dan Pak Edi tadi, bagaimana kita menerapkan perilaku Rasulullah mulai dari minum, makan, dan lain-lain. Kan begitu kan Pak Edi ya? Kemudian bisa juga sebagai suatu perbandingan atau suatu benchmark kisah-kisah yang diriwayatkan di dalam Al-Quran di periode sebelumnya, Pak. Sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW, sebagai suatu perbandingan. Tadi Kando Sukri sudah banyak cerita tadi atau menyinggung perihal bagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Yunus, Nabi Adam bahkan sebagai bapak kita kan begitu. Itu seperti itu menurut saya. Nah, terus ada kita ingat bahwa salah satu hadis Rasulullah bahwa kalau ya Pak ya, kalau urusan duniawi itunya kita yang tahu. Yang dimaksudkan oleh Rasulullah, kalian yang paling tahu. Kalau urusan duniawi, ya kan. Nah, yang paling tahu tadi berarti kan dengan ilmu ini Pak, digali dengan ilmu. Digali dengan ilmu yang berupa pengetahuan. Pak Edi kita tahu banyak mendalami perihal kekhususan pengetahuan, ilmu pengetahuannya yang di-sharing juga di beberapa forum begitu kan. Nah, juga di lain itu ada aspek lain yang sebetulnya hubungan silaturahim antar manusia. Nah, ini yang mungkin saya ingin garis bawahin Pak Edi, Pak Sukri. Ya. Di situ kan tentunya kan yang berperan adalah persepsi, Pak. Persepsi di dalam hubungan silaturahim tadi. Artinya satu sama lain menilai, menangkap sebetulnya apa yang kita temukan dari lingkungan kita kan di sini. Nah, di sini karena sifatnya duniawi pasti relatif itu Pak, kebenarannya relatif. Jadi kita tidak bisa mengklaim salah dan benar sesuatu itu tadi, kecuali yang memang sudah mutlak benar yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kalau urusan dunia itu relatif Pak, kebenarannya relatif. Nah, yang di sini yang terbaik menurut hemat kami adalah titik temunya di tengah-tengah. Jadi, yang di tengah-tengah itulah yang terbaik sesuai dengan hadis Rasulullah. Perkara yang terbaik itu adalah yang di tengah-tengah, atau yang populer di dalam suatu hubungan interaksi tadi adalah win-win solution. Itu yang paling utama yang diperoleh. Tidak mau menang sendiri, mau menerima. Sekaligus di situ ada terkandung bahwa memaafkan kalau kita merasa menerima sesuatu yang kurang berkenan. Karena seingat saya itu di dalam salah satu hadis. Ya udah aku lihat ya. Ya oke. Terima kasih ya. Kita itu diperintahkan Allah untuk memaafkan. Jadi bukan meminta maaf sebetulnya. Memaafkan itu yang lebih utama.
Karena itu yang memang disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa. Jadi kalau begitu sebetulnya tidak ada lagi permasalahan sebetulnya, terutama di dalam hubungan di era digital seperti ini. Ya, tidak ada lagi hal-hal yang, karena memang di sini kan ada interaksi, Pak. Interaksi satu sama lain kan. Pasti ada berbeda pendapat itu tadi kan. Ya kan? Ada satu senior saya ini Pak Edi, Pak Sukri, dari kebetulan pensiunan Pertamina sama-sama ini. Satu, saya nggak tahu sumbernya dari mana. Jadi sebaiknya kita itu begitu membaca, mendengar, melihat sesuatu yang nggak berkenan dari kita, di diri kita, terus kita berupaya untuk tidak merasakan, Pak. Nah ini barangkali ada korelasinya dengan ilmu pengetahuan yang Pak Edi dalamin itu. Kalau kita tidak merasakan atau tidak dimasukkan di dalam hati, mungkin ada kekurangan teman, kekeliruan teman, maka tentunya akan nyaman sekali Pak berkomunikasi tadi. Nah inilah yang aspek maksud kami tadi adalah aspek yang duniawi Pak. Jadi kita yang paling tahu Pak, gimana kita memanage-nya sehingga tidak telah terjadi konflik satu sama lain kan begitu Pak ya. Gitu. Mungkin sebagai Pak ya, sedikit sharing dari kami ya seperti ini Pak Edi, Pak Sukri. Jadi mohon maaf kalau kurang berkenan di Bapak Ibu semuanya peserta yang hadir. Ya ini mungkin sekaligus sebagai perkenalan dari kami. Sebetulnya Pak Sukri dan Pak Edi ini juga tidak asing bagi kami karena sesama alumni SMA 3 Palembang ini Pak. Ya kan? Ini sohibnya Pak Berli Bahuri, beliau berdua ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Pak Sukri, Pak Edi dan Bapak Ibu semua. Sukses terus Pak Sukri. Pak Edi. Amin. Makasih Kando. Ya. Kanda Sukri, ada yang mau ditanggapi dari Kanda Sarkowi tadi? Luar biasa ini Kak Kanda kita ya? Ini. Ya. Ada satu yang mungkin saya mau sharing Pak. Saya ini penggiat wisata halal Pak. Sudah dari tahun 2011. Salah satu yang kita ini bagaimana kita bisa menghadirkan wisatawan Muslim ke Jepang. Saya salah satu yang diminta Jepang gitu ya. Nah, ketika kita ada International Congress di luar negeri, kan itu pesertanya para peserta wisata halal dari beberapa negara. Jadi yang saya lakukan itu ketika makan, saya ngambil di pojok Pak Sarkowi. Saya ngambil di pojok, duduk saya. Itu dibully sama mereka. Semua orang yang ngelihat saya begitu dibully, jadi diputu, pokoknya dibully lah. Tapi ketika saya jelaskan ini adalah sunnah Rasul, kita kan sebagai Muslim, kenapa kita tidak ambil? Kenapa kita harus makannya standing, harus berdiri? Kenapa kita tidak duduk? Nah, ketika kita jelasin, akhirnya mereka rame-rame duduk bareng, karena mereka tidak tahu kan. Jadi pengetahuan atau ilmu ini penting, jadi ilmu agama ini kan, seperti Pak Sarkowi tadi bicarakan kan. Kalau dia tidak tahu, kita dianggapnya seperti orang ketinggalan, orang jadul, orang apalah itu ya. Kok makannya duduk gitu kan, orang lain pada sambil berdiri makan atau di kursi atau apa. Nah hal-hal begitu bagaimana kita berani mengatakan bahwa I'm a Muslim, bahwa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang sangat besar manfaatnya. Orang pakai sendok kita pakai tangan itu kan dihinakan Pak di luar, jorok katanya. Padahal kita kan sudah makan malah dijilat kan. Di sini ada bakteri yang justru membantu proses pencernaan, mulai dari amilase sampai ke gaster, dibantu proses itu. Nah, mereka tidak tahu. Jadi apapun yang dilakukan Rasulullah itu, masya Allah, kalau kita ikutin luar biasa. Karena beliau itu selalu dijaga Allah kan. Salah ditegur sama Jibril, nggak boleh gitu. Tidak mengucap insya Allah aja ditegur dia. Jadi kalau kita ngikutin itu, insya Allah kita makin melekat, dibilang Pak itu tadi Pak Oti tadi. Ya itu pengalaman yang saya lakukan di ini dalam perjalanan ini ya, perjalanan itu spiritual lah ya, gitu Pak Edi. Ya baik, terima kasih. Saya lanjutkan ya, terima kasih Kanda Sarkowi. Ini ada pertanyaan nih Kanda Suki
dari Mbak Sutarsi. Bagaimana cara mengelola emosi ketika menghadapi suatu masalah supaya hati tetap tenang? Ya, disitulah kekuatan Islam itu. Sebetulnya yang namanya sabar itu pada saat pukulan pertama. Kalau dia sudah besoknya baru dia, ya saya sabar, saya ini, itu bukan sabar. Ketika dia dapat musibah, apa yang dia lakukan? Istighfar. Kita diserempet orang kan emosi kan, artinya bagaimana kita mengatur antara stimulus sama respon. Di situ ada ruang. Ruang itu yang kita harus olah. Bagaimana kita menyikapi ketika ada serangan. Jadi stimulus dan respon ini harus sebelum ketemu ada ruang waktu yang kita harus gunakan untuk berpikir. Untuk selalu kita bertindak itu berdasarkan itu. Kalau memang ini kan kejadian itu kan tidak ada yang kebetulan. Kembali lagi ke situ. Apapun yang terjadi pasti karena skenario-nya Allah. Kita cuma menjalani. Nah, kalau kita sudah kembali ke situ, insya Allah kita tidak emosi, kita tidak kaget, tidak panik. Artinya kita bisa mengelola ruang waktu yang dikasih tadi, Pak Edi. Jadi ketika ada rangsangan, ada stimulus, kita meresponnya bagaimana? Dulu mungkin lagi muda, mungkin subuh pendek itu kan terjadi, Pak Edi. Iya. Responnya lebih cepat daripada berpikirnya kan. Sebenarnya muda juga kalau sudah paham juga nggak perlu kayak gitu. Rasulullah kan dari kecil, remaja, digelar Al-Amin, kita saja yang belum memahami. Betul kan, Kanda? Iya, betul. Jadi jangan juga anak-anak muda jadi begitu gitu kan. Arogan, mungkin aja kita belum paham, ya kan? Betul ya? Iya. Iya, baik. Terima kasih Kanda Sukri. Coba saya cek lagi ke forum ya. Kalau masih ada pertanyaan, silakan. Kita masih ada waktu 2 menit untuk bertanya. Mas Buditam, Bang Reki. Ya, ini kayaknya Mbak Agati nih. Mbak Agati mau tanya? Enggak, saya cuma mau ini aja. Sebenarnya ya, pengalaman yang pernah COVID itu dia problemnya, stresnya itu ketika dia berpikir, saya kalau isoman saya harus kemana? Karena rumahnya nggak mumpuni, rumahnya nggak memungkinkan dia isoman. Yang satu, terus kedua, apalagi di luar kan sudah padat sekali, gitu, nggak ada tempat lagi berobat. Gitu. Terus obat juga susah didapat. Nah, yang kayak gitu yang membuat orang itu stres, Bapak Sukri. Sebenarnya dia sudah tawakal sih. Sudah percaya sekali sama Allah gitu, tapi untuk sekarang ini dia harus kemana kalau lagi sakit? Nah, dia nggak ada solusi. Nah, itu yang membuat orang itu stres kadang-kadang. Karena dia pikirannya kayaknya dia mau ngapain gitu. Sementara orang-orang di rumah itu nggak mengizinkan dia tinggal di rumah itu, tapi lari seperti itu. Gimana ya Pak cara mengatasinya? Ya, jelas. Jelas. Ya, silakan Kanda ditanggapi. Ya, itu kan situasional itu juga berpengaruh. Tapi kalau misalnya sebetulnya begini Bu Agati ya. Kalau seandainya tidak ada komorbid, tidak ada penyakit penyerta, tidak perlu kita ke rumah sakit. Karena penyakit penyerta itu akan muncul setelah kita itu panik kan. Si ininya sendiri tidak berpengaruh, tapi penyakit penyerta yang tadi, komorbid tadi yang akan muncul. Karena kita stres, karena kita panik, gitu kan, dia yang akan muncul. Jadi yang ditemukan itu kan ternyata dalam beberapa statistik mengatakan kan itu 22,3 sampai 7% kematian karena dampak dari COVID-19. Morbid ya. Ya, jadi kalau 23 sampai anggaplah 7% dari 100 kan 7 orang yang meninggal. Nah, meninggalnya itu setelah dipecah lagi, diteliti lagi, ternyata pertama faktor usia, kedua komorbid tadi, ada hipertensi, ada diabetes, ada pneumonia, gagal ginjal. Nah, yang ini yang akan berakibat fatal. Jadi sementara COVID-nya sendiri, flu-nya itu sendiri, virusnya itu sendiri kan dalam kurun waktu 14 hari katanya kan bisa masa inkubasinya selesai dia. Jadi kalau orang dia cepat, dia lebih cepat
shopping vitamin C dan lain-lain itu mungkin lebih cepat lagi. Masalah lokasi, ya masalah rumah itu ya memang jadi masalah juga kan. Mungkin kita harus ini apa? Sebetulnya kalau saya perhatikan ya, penularannya itu ternyata penularan itu dari air liur dan ingus. Artinya itu yang harus kita hindarin. Karena terbukti ya, saya waktu setelah saya merasa tidak enak, istri tidak enak itu, saya panggil tukang pijat, orang tukang pijatnya sampai sekarang nggak apa-apa. Kemudian teman saya yang satu mobil 5 orang itu nggak terinfeksi dia. Artinya tidak terpapar. Artinya penularannya itu langsung itu adalah lewat mulut. Jadi makanya kita perlu masker itu untuk itu. Sebetulnya tutup mata juga, karena 3 titik yang dia masuk itu kan selaput mata, selaput lendir mata, selaput lendir hidung, dan selaput lendir mulut. Baru dia nyampe ke bronkus. Itu butuh waktu 5 jam katanya. Nah kalau misalnya 5 jam itu kita selesaikan dengan wudhu, itu selesai. Tapi misalnya kita karena misalnya istri bisa tidur sama istri, itu kan bisa butuh waktu lebih dari 5 jam. Anak-anak kenapa bisa kena? Bisa aja ibunya dia tidak sadar, dia batuk, dia mungkin kupas buah, dia masak sesuatu, di situ jadinya. Jadi jangan sampai kita tuh terlalu stres, wah ini nanti orang rumahnya di situ, jangan lewat depan rumahnya nanti kena. jadi itu menyiksa diri jadinya kan. Nah, ya masalah tempat tadi artinya begini, kalau misalnya ada 3 orang kan kita bisa aja karena sama-sama udah menjadi positif di satu tempat itu kan bisa kita pakai. Kan di rumah sakit juga dalam satu ruangan itu kan tidak satu orang satu kamar satu orang kan. Artinya kan misalnya kita di rumah satu kamar udah orang 2 misalnya di situ ya udah di situ. Bikin kamar mandi sendiri, jangan sampai masuk orang yang misalnya yang negatif, jangan sampai bersentuhan langsung. Makanya kita kan disupport sama tetangga-tetangga kan, ada yang ngasih makanan, kasih masakan, kasih buah itu. Gitu. Dan yang satu hal lagi, saya tidak mau cerita bahwa kita itu kena kayak itu kan. Kenapa? Kita cari orang-orang yang pas untuk kita bicarakan bahwa kita ini terpapar. Pertama, kalau saya dulu dengan ibu saya harus tahu karena doa ibu itu mustajabah. Kemudian orang yang kita percaya, termasuk Pak Edi, saya ceritain. Saya tidak banyak cerita orang. Bukan saya tidak mau doa orang, tapi orang kasihan sama kita itu justru membuat saya stres nanti. Mungkin saya tidak, yang lain-lain ya. Wah ini dikasihanin, ini doain macam-macam. Jadi malah stres kita. Jadi kita tetap vertikal, lakukan ke atas. Begitu Bu Agati dan Pak Edi. Terima kasih. Boleh saya tambahkan sedikit? Yep. Ya, jadi gini Bu Agati ya, Mbak Agati. Kalau Mbak Agati pernah ngikutin Icon Talk ya, setiap hari Senin, itu kan kita juga mengenalkan betapa bagai kita itu pendekatannya itu menyeimbangkan energi. Karena kita ini kan terbuat dari energi, kalau dari fisika kuantum. Bahkan kajiannya sudah banyak ya, kalau kita bahas itu detail sekali. Nah, jadi caranya kayak gini, jadi kalau ada orang yang satu rumah ada yang kena, itu jadi peluang untuk sebagai vaksin alami. Ya, jadi ketika berdekatan dengan yang bersangkutan, berdoa, kemudian di tapping aja 7 titik ya. Katakan ya, saya ragu, khawatir gitu ya. Terkena COVID. Nah, satu kata kuncinya. Kenapa dalam frekuensi itu dikatakan bisa jadi ya perlawanan dari imunitas tubuh? Karena dalam kajian energi itu tidak seimbang frekuensinya, dia tidak sama. Ya, ataupun frekuensi si virus ini dengan tubuh kita, ya dia tidak bisa saling menyambung yang dikatakan harmonisasi ataupun coherence. Nah, ketika kita tapping, kita katakan tidak selaras, ada ketakutan, ya 1 putaran sampai 7 titik. Nah, kemudian kita katakan atas izinmu ya Tuhan, ya Allah, tubuh saya selaraskan. Ya, karena COVID apapun ini adalah juga makhlukmu. Apabila tubuh ini selaras, maka dia tidak akan menyakiti tubuh ini, tidak akan ada reaksi negatif. Ya, yakini itu karena itu ada kajiannya semua ya. Jadi di lain waktu pernah saya bahas itu kajian dari Hatmat dan terakhir kita doa.
Nah, itu sudah dibuktikan ya. Itu dulu saya belajar dari salah seorang dokter naturopati, itu namanya Sandy. Jadi kalau Mbak Agati pengen tahu secara ilmiahnya, itu buka sandylaser.com. Ya. Sandy itu menggunakan semua jenis ya apa yang dimakan ya, termasuklah vitamin, obat-obatan. Itu sebelum kita konsumsi, kita pegang dulu. Kalau kita kinesiologi, kita lemah, berarti dia tidak selaras dengan tubuh kita. Nah, itu di tapping. Ya, Sandy dia mengenalkan ada laser ya. Laser merah, gelombang 620 nanometer. Itu pembelajaran fisika semua itu. Itu di dalam metafisik. Nah, itu yang saya pelajari. Dan alhamdulillah, kalau kita yakin itu kita tidak terkena. Saya pernah tinggal sama 4 orang yang ada COVID. Saya merawat mereka 7 minggu. 7 hari ya, 1 minggu. Dan saya yakin yang saya lakukan itu saya bukan karena keilmuannya ya. Ilmu itu metodologi, tapi saya yakin sama Tuhan, sama Allah. Dan alhamdulillah saya tidak terkena COVID. Ya bersyukur, bukan juga kita jadi takjub ataupun ujub, tidak. Ini lebih kepada keyakinan kita dan dia terjadi. Nah, jadi daripada takut seperti yang dikatakan Pak Sukri tadi, iya, ya. Tidak seperti yang diisukan, kecuali melalui tadi, ya, melalui liur ya istilahnya itu ya, karena ada juga saudara saya, oh iya pantas kena, karena makan bakso saling cicip gitu, ya kena otomatis ya, itu karena terjadi aliran liur ke satu ke lainnya. Nah yang kedua, kenapa nggak belajar typing aja sederhana 7 titik, diselaraskan, ya, tapi harus yakin, jangan apaan ini disuruh gini-gini, ketuk-ketuk gitu ya, nggak ada keyakinan ya dia tidak akan terjadi karena ada kajiannya. Menuju keyakinan itu baru frekuensinya akan dia saling yang dikatakan harmonisasi, keseimbangan. Nah itu sebagai tambahan, ini juga buat para peserta ataupun sahabat LLC ya. Sebenarnya ada cara sederhana untuk vaksin alami itu, yaitu pakai tapping ya. Jadi mumpung dia ada di depan kita, nggak usah cari-cari, langsung aja deketin, tapping aja. Begitu kira-kira tambahan saya. Terima kasih Mbak Agati. Baik, Kanda Sukri. Itu ada Pak Nikolas tuh mungkin. Oke, coba kita tegur Pak Nikolas ya, karena waktu sudah lebih 5 menit ya. Coba kita tegur Pak Nikolas. Pak Nikolas, mana Pak Nikolas? Masih ada. Oh ya, Pak Niko. Kanda Niko. Kayaknya belum menampakkan ininya, videonya. Aduh, tadi terpental sebentar. Kanda Niko ya. Nikolas. Kanda Niko. Iya, kalau Kanda Niko tidak ada lagi yang lain, silakan. Ini oh, ada Kanda Niko. Silakan Kanda. Nanti Pak Buditam ya, Mas Buditam setelah ini. Silakan Kanda. Kando. Selamat malam semuanya. Dalam ini sangat konsisten membawa yang saya lihat. Konsistensi itu memang menjadi hal yang penting. Dan juga Pak Sukri, saya tidak ahli teologi dan saya juga tidak ahli di dunia farmasi dan saya tidak ahli di dalam medis. Tapi tadi kupasannya sangat luar biasa. Ya, hubungan manusia dengan Allah itu terkristalisasi, bukan hanya menempelkan saja, tapi terkristalik. Kalau terkristalik lebih susah untuk dipisahkan. Sungguh luar biasa acara malam ini yang sungguh mendapatkan suatu cerahan yang luar biasa. Ini yang saya katakan. Ya, kalau orang pintar pasti saya katakan kalah dengan orang yang cerdas. Pak Sukri ini cerdas kan, Pak Edi cerdas. Yang lebih beruntung lah, yang cerdas dengan yang pintar digabung, yang pasti yang beruntung. Yang pada audien ini yang tidak sakit, yang beruntung kan gitu. Karena punya networking, jadi bisa hadir LC ini. Kalau tidak punya networking, tidak punya keberuntungan bisa hadir semacam acara malam ini. Saya kira begitu, saya ucapkan selamat.
kepada Pak Edi, Pak Sukri yang luar biasa malam hari ini memberikan pencerahan. Jadi saya sekarang harus ganti. Saya tidak akan panggil lagi Pak Sukri, saya akan panggil Ustadz Pak Kiai di sekarang Pak Edi. Biasanya saya panggil dia Pak Sukri saja, Prof. dan sekarang saya Prof. Diko, kalau udah dipanggil Ustadz Kiai, udah lewat Profesor ya. Jadi saya sudah tidak berani panggil beliau sebagai Pak Sukri lagi. Jadi saya akan panggil dia Pak Kiai. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih Kak Niko ya. Pak Niko nggak muncul nih videonya. Ustadz itu kan ada anekdot lain Pak Ustadz itu. Usaha tanpa dana katanya. Kak Niko ini yang pinter dia joke-nya ya, ada aja dia. Tapi joke dia tuh serius loh. Jadi saya pun Kando panggil jangan lagi Pak Sukri ya. Kiai ya. Baik, makasih Kando. Ya, kita lanjut ke Mas Budi Tam. Silakan Mas Budi Tam. Ya, selamat malam Kak Edi, Kak Sukri. Selamat malam Mas Budi. Malam Pak. Ya. Dari tadi kakak-kakak ini banyak yang dari Palembang. Rasanya saya jadi ikut reuni, Pak. Alhamdulillah. Walaupun saya bukan dari Palembang, tapi saya lama di... Beliau ini Pertamina juga, ini Kando Sukri. Iya. Lanjut. Saya lama di Pelaju dan di Prabu Muli. Baik. Saya ingin menambahkan saja, Pak Edi. Silakan. Jadi, apa yang disampaikan oleh Kak Sukri tadi itu luar biasa. Saya ingin menguatkan saja bahwa seminggu yang lalu saya ikut daring dari salah satu rumah sakit, Pak, yang membahas mengenai tema yang sekarang sedang hit ini adalah COVID. Jadi mulai dari analisa laboratorium, kemudian obat-obat yang diberikan, kemudian dengan metode-metode penyembuhan yang sangat menarik, dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu luar biasa, Pak. Nah, kemudian pada sesi terakhir, pada saat memberikan suatu closing statement, yaitu kesimpulan. Nah, yang menarik ini adalah di situ semuanya sepakat, Pak, bahwa salah satu kesimpulan yang utama itu adalah di dalam menghadapi kasus COVID-19 ini, sepakat bahwa hati yang gembira adalah obat utama. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Kanda Sukri ini seakan-akan relatif dengan kejadian itu. Kemudian ada satu teman saya yang kebetulan kena COVID. Kemudian saya tanya apa yang dia lakukan. Ternyata untuk mengurangi rasa stres itu dia melihat film-film yang lucu, Pak. Film-film lucu. Jadi ternyata itu bisa mempercepat suatu proses penyembuhan. Dan mereka sangat bergembira. Walaupun pada awalnya mungkin takut ya, tapi ternyata dengan dia rubah menjadi hati yang gembira, itu bisa cepat penyembuhannya. Dan dokter-dokter yang merawat para pasien COVID di rumah sakit itu akhirnya memberikan suatu kesamaan closing statement-nya. Hati yang gembira adalah obat utama. Jadi apakah itu barangkali akan selaras dengan apa yang disampaikan oleh Kanda Sukri dan Kanda Edi. Jadi itu aja, Pak, yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Budi Tam. Silakan Kanda Sukri, mohon ditanggapi. Biasa nih. Iya. Terima kasih Pak Budi Tam, pernah di Pelaju ya, pernah di Prabu Muli. Coba ajak masuk Palembang, masing-masing pacak dah tuh. Iya, makan cuko, minum cuko ya. Iya, apa namanya? Itulah kenikmatan ya Pak ya. Jadi saya tadi mau bicarain apa ya, ketika Bapak ini di dunia kedokteran itu kan, kedokteran modern itu sekarang kan
tidak bisa lagi dia merasa dialah yang paling baik. Karena ada cara-cara lain kan. Karena di Eropa juga udah mulai berpikir bagaimana mereka mengkombinasikan cara pengobatan tradisional di Cina dengan ilmu kedokteran modern, terus ditambah lagi dengan itu tadi fisika kuantum. Ternyata di fisika kuantum itu kan mereka sampai melihat bagaimana cakra, aura. Aura itu kan ada bisa diputu kan, warna apa, dan itu kan ada arti. Nah, hati yang gembira itu tadi dia akan memberikan aura yang baik. Jadi kalau misalnya dengan kondisi ini dia akan melakukan apa? Sehingga mereka baru melakukan terapi. Nah, terapinya itu jadi ngepas, jadi tinggal dia melihat dari situasi itu tadi seperti kalau di Cina kan dia bagaimana menyeimbangkan yin dan yang tadi sehingga memunculkan qi energi kan, energi ini akan memberikan stimulasi terhadap antibodi. Kalau antibodi kita udah tinggi dan naik seperti kita lagi muda dulu masih kecil itu insya Allah. Makanya anak-anak kan tidak ada yang kena COVID sebetulnya karena dia tidak ini karena antibodinya tinggi dan juga dia tidak mikirin. Kemarin kan ada di laporan di Baduy itu kan tidak ada ini puskesmasnya tidak ada laporan nol itu yang ini. Karena mereka tidak mikir ke sana kan orang-orang yang di kota aja. Jadi memang hati mereka gembira, hatinya happy dia. Kalau dia udah mikir melihat TV segala macam udah mulai panik lagi. Jadi setuju ya Pak ya dengan statement itu ya. Cocok sekali, harmonis. Tadi Pak Edi kan udah bilang Pak bahwa kalau kuman itu datang kita kan tidak usah lawan dia, tapi kita bagaimana kita menyetarakan diri kan, sehingga terjadi harmonisasi tadi. Misalnya antibodi kita sama, setara dengan apa yang adanya virus di situ, dia tidak berantem, malah dia bersahabat. Sama seperti kita kehidupan sekarang, orang nggak mungkin melawan Gojek Pak. Ojek ke pangkal itu nggak mungkin menang, tapi bagaimana dia harus meningkatkan diri dia supaya dia bisa bekerja sama, bisa berkolaborasi atau bisa berkompetisi langsung karena dia udah sama-sama kuat. Itu teori itu yang kita pakai kan begitu. Luar perlu biasa. Keseimbangan ya. Jadi teori kebahagiaan itu ya ataupun happy, kesenangan itu sebenarnya kooperatif. Ya. Makanya tadi dikatakan semua yang ada di ciptaan Tuhan itu dia sifatnya kooperatif, mulai dari paling kecil, kalau di tubuh kita itu sel, ya. Tapi di alam semesta, memang selain galaksi, di antaranya itu kan dikenal dengan field, ya. Itu dikatakan matriks. Nah itu semua dia kooperatif. Dialah yang menjalin ya connection itu. Makanya kita ini sebenarnya terkoneksi. Sekarang menurut teknologi kita terkoneksi melalui media Zoom. Makanya saya bisa lihat mukanya Mas Budi, Kanda Supri, karena media Zoom. Tapi pada hakikatnya sebenarnya kita terkoneksi gitu loh. Dalam rangkaian matriks. Nah ini ada kajiannya semua. Itu dikatakan The Divine Matrix. Nah itu kalau kita suka baca itu ada di dalam buku Greg Braden. Jadi kegembiraan itu menuju kooperatif, harmonisasi. Makanya tadi ya ada beberapa psikolog ataupun dokter ahli jiwa sekalipun ya udah cari kegembiraan, apakah nonton yang lucu-lucu ya. Nah, bedanya tadi kalau Pak Sukri ya, ada kegembiraan yang paling hakiki. Apa itu? Yang lebih dekat. Yang istilahkan Pak Oti tadi, jangan dekat, melekat kepada siapa yang sangat mencintai kita. Nah, itu esensi yang lebih dalam lagi. Itu kira-kira Mas Budi sebagai tambahan. Terima kasih Mas Budi. Terima kasih Pak Edi. Luar biasa. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Mas. Bu Rodia mungkin ada. Oh iya, ini teman SMP ya? Bu Rodia. Silakan. Ini panggilnya Bice. Ini kepala sekolah di Palembang salah satu. Oke, silakan. Ayu Rodia, silakan Yu. Ya, ini untuk yang pertama kali saya gabung di LLC. Sangat bermanfaat sekali dan mengingatkan. Sebenarnya mau cerita, saya ini lagi di isoman, Pak Sukri. Mungkin insya Allah 2 hari lagi saya mau swab yang ketiga. Alhamdulillah. Tapi ya itu tadi, tidak terlalu dipikirkan tentang penyakit
COVID ini, enjoy saja. Ya. Ini saya yang kedua kali kena. Setahun yang lalu juga saya kena, dan ini baru-baru ini sekali lagi di isoman. Dengan apa yang telah diberikan oleh, saya mau panggil apa ya, karena Pak Sukri aja, karena sama teman SMP, ya saya sehat-sehat, enjoy apa yang sudah dikatakan oleh member-member di sini. Itu yang sedang saya alami sekarang ini. Jadi luar biasa. Yang penting kitanya positive thinking. Yes. Jadi kalau kita positive thinking menghadapin apapun, maka yang ada, aura yang ada di dalam kita itu kita tenang. Itu saja kiranya. Jadi pas Pak Sukri terus yang lain-lain juga membicarakan masalah ini, ya itu sudah terdoktrin di benak saya dan saya alami sekarang. Ya, ini saja hanya untuk berbagi. Mudah-mudahan insya Allah besok saya akan swab yang ketiga hasilnya negatif. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Amin. Ya, baik. Terima kasih. Baik, kita coba tanya sekali lagi ya, kalau masih ada ya, siapa tahu masih ada. Silakan sahabat LLC kalau ada yang mau ditanya. Bang Reki, Mbak Suzy, Mbak Mila, silakan. Apakah masih ada? Mbak Utami, masih ada? Mbak Ivi. Nampaknya ini udah cukup nih. Kalau gitu gini, Kanda Sukri, silakan tolong closing statement sebelum kita tutup acara kita. Kira-kira apa kesimpulan dari penyakit adalah anugerah? Silakan, Kanda Sukri. Baik, terima kasih. Luar biasa ini pertemuan ini ya. Yang perlu kita garis bawahi bahwa ini bukan kebetulan. Dan ini semua karena dalam skenario Allah. Termasuk ajal kita pun sudah tertulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun yang lalu. Jadi kita tidak usah khawatir, tidak usah takut, siapapun akan menemui ajalnya. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita dalam kondisi husnul khotimah. Artinya, kalaupun kita dipanggil, kita dalam keadaan siap. Ya itu tadi, kalau memang kita dianggap isoman, khawatir kita bakal menemui ajal di situ, kita persiapkan diri. Ambil wudhu terus, bersihkan diri, mau tidur wudhu dulu, dan lain-lain. Kalau bila perlu kita lakukan sholat mutlak ya. Atau kalau saya terus terang, bukan saya pamer, saya kebiasaan witir sebelum pada waktu setelah Isya. Begitu pulang dari masjid, saya witir di rumah 3 rakaat. Takut kesiangan nanti kan. Nah itu hal-hal begitu caranya kita seperti Pak Nicholas tadi bilang, bagaimana kita bisa mengkristalkan itu tadi. Kalau Pak Oti katanya melekat jadi kan. Jadi memang betul setiap langkah kita itu adalah ibadah. Jadi jangan khawatir, jangan kita terlalu a priori, jangan terlalu takut bahwa ini adalah biasa. Kayaknya flu biasa ya. Orang flu biasa gitu, kita seumur hidup kita ini sudah pernah ngalamin flu. Bagaimana kita ngatasin flu? Itu aja. Tapi ketika kita berpikir macam-macam, ketakutan dan lain-lain, itu akan lain, bicaranya udah yang lain lagi. Karena flu itu udah biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita jangan terlalu khawatir, jangan terlalu ketakutan. Bikin gembira, ya gembira itu banyak cara ya. Ada yang mendekatkan diri kepada Allah, ada yang nonton film, ada yang apa. Jangan aja nonton berita. Kalau nonton berita nanti malah stres lagi. Biasa aja kita dengan ini tetap berteman. Jangan sampai kita mengurung diri, walaupun kita isoman, kita tetap lakukan. Bila perlu kita komunikasi, silaturahmi ini tetap jalin. Apakah itu online, bisa bikin Zoom kayak gini kan. Bisa video call, lihat WA dan lain-lain, kita bisa. Jadi yang kita temukan ketika teman kita ada yang merasa sakit, kita jangan berbicara, aduh kamu kemarin ngapain, kok jadi kena gitu. Bila perlu kita tanya, kamu itu minta alamatmu ini, aku mau kirim jus jambu misalnya, atau mau kirim ini martabak har. Kemarin saya dapat martabak har kemarin. Pak Edi juga punya. Ada yang ngirim dari Palembang. Gara-gara Kanda Sukri dapat, saya dapat juga tuh. Ditanya, saya kan kaget. Pak, di rumah ada berapa orang katanya loh. Bilang,
minta alamat. Kenapa? Gue bilang, rupanya udah dikirim Mutabakhir. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Yang begitu kan jadi happy kita kan. Jadi, iya. Nah, kita harus bikin juga begitu dengan teman-teman kita. Kalau dia adanya, minta alamatmu, ada berapa orang di rumahmu, kita kirimin apalah. Nanti Cek Rod nak ngirim pempek bulok laju. Ternyata itu ada chatting dari Mbak Agati, dia juga pernah di Pelaju dulu. Jadi di banyak Plembang ini. Oh. Iya, jadi kayak Reuni ya. Saya lama di Pelaju, SD, SMP, SMA di Pelaju saya. Plembang. Apalagi Kanda? Ya itu aja Pak Edi, mungkin jadi tetap jaga hati, tetap tenang, tetap enjoy, happy aja, jangan panik, itu aja kuncinya. Terima kasih Pak Edi. Anda. Iya baik. Terima kasih Kanda Sukri dan juga sahabat LLC yang berbahagia. Ini luar biasa ya, alhamdulillah. Tadi bahkan ada salah satu senior kita itu Profesor Niko. Dia bilang udah nggak panggil Pak Sukri lagi, panggil Kiai katanya. Iya, baik, saya nggak perlu banyak komentar karena sudah luar biasa kisi-kisi ataupun kiat yang jelas ya, baik dari sisi dunia kedokteran tentang obat ya, kemudian menyikapi sampai tadi dari kata dekat menjadi melekat, dari kata melekat menjadi kata kristal ya. Silakan diambil yang menurut kita baik, dan saya yakin malam ini insya Allah sesuatu yang baik-baik seperti halnya lebah ya, yang hanya memberikan madu ya. Baik sahabat LLC semua, sekali lagi kita ucapkan banyak terima kasih, barakallahu fikum ya. Mohon maaf apabila dalam siaran ini kita ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.